Suatu hari, sebuah game realitas virtual bernama Ares meledak di pasaran. Setiap karakter di Ares ditenagai oleh AI. Mereka memiliki kepribadian mandiri yang mampu membuat keputusan dan bertindak sendiri. Ares adalah dunia baru yang diciptakan oleh Azure Corporation. Mereka menggunakan AI canggih untuk menciptakan para dewa. Dewa-dewa di Ares menilai pemain secara langsung dan memberikan kemampuan hebat berdasarkan pencapaian mereka. Pemain yang menerima wahyu ilahi dari dewa-dewa Ares akan menjadi pahlawan legendaris. Tentu saja, pemain juga bisa mendirikan pasukan sendiri dan menjadi penguasa. Singkatnya, segala sesuatu yang mungkin terjadi di dunia nyata bisa dilakukan di sini, dan Ares dapat membuat yang mustahil menjadi nyata. Game ini memberikan dampak besar pada budaya global saat peluncurannya. Saat ini, sekelompok pemain berada di desa pemula untuk merasakan konten game. Fisik dan kemampuan dunia nyata memengaruhi karakter dalam game, jadi pemain hanya bisa menyesuaikan penampilan mereka. Pada saat ini, beberapa orang di dekat sana memperhatikan panggung. Itu adalah acara yang sudah ada sejak Ares diluncurkan. Hancurkan boneka kayu dengan 10 tebasan pedang. Keberhasilan memberikan kapsul game eksklusif Ares senilai 50 juta won, dan 5 poin untuk semua statistik kemampuan. Namun, itu tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimanapun, atlet nasional elit pun gagal dalam tantangan ini, termasuk peraih medali emas, Han. Jadi sekarang semua orang percaya tantangan ini mustahil untuk diselesaikan. Tepat saat itu, penantang terakhir perlahan muncul dari balik kerumunan. Manusia, primata terkuat yang masih hidup. Rumor mengatakan pria ini bisa membunuh seekor beruang hitam dengan tangan kosong. Jika itu dia, mungkin dia bisa berhasil dalam waktu kurang dari 10 tebasan. Detik berikutnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan ke boneka itu. Sementara itu, tim operasional di balik layar mengawasi semuanya di layar mereka. Mereka pun berharap Dusak bisa berhasil. Lagi pula, jika dia saja gagal, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan pemain. Pemimpin tim sedang mempertimbangkan apakah harus campur tangan secara manual dalam sistem Ares. Tetapi direktur pasti tidak akan setuju. Pada saat yang sama, tantangan Dusak berakhir dengan kegagalan. Ini gawat. Kita harus segera pergi dari sini sebelum para pemain mulai mengeluh. Namun detik berikutnya, seorang anggota tim melaporkan ada penantang baru. Jadi, apakah menurutmu seseorang dengan penampilan seperti itu bisa berhasil? Dia masih mengenakan pakaian awal dari pembuatan karakter. Senjata di tangannya terlihat seperti barang yang dia beli dengan uang. Banyak pemain berpikir membeli peralatan akan membawa kesuksesan. Itu kesalahan besar. Tepat saat keduanya hendak pergi, suara tajam terdengar. Boneka kayu itu langsung terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, jendela notifikasi muncul. Anda adalah pemain pertama yang menyelesaikan tantangan penghancuran boneka. Semua statistik kemampuan meningkat 5 poin. 200 poin game diperoleh. Hal ini membuat dua orang di balik layar benar-benar terpana. Masih ada ahli di luar sana? Tidak, tunggu. Dia terlihat seperti pemain biasa. Tunggu sebentar, periksa tingkat senjatanya dengan cepat. Pemimpin, tingkat senjatanya terasa agak aneh. Senjata tingkat epik, Radianci. Penciptanya tidak menetapkan batasan level. Melihat ini, pemimpin tim benar-benar terkejut. Itu benar-benar tingkat epik? Siapa sebenarnya orang ini? Waktu kembali ke masa lalu. Dia dulunya adalah satu-satunya pewaris pandai besi master kelas dunia. Namun, kebakaran besar benar-benar mengubah nasibnya. Setelah kecelakaan itu, lengan kanannya menjadi tidak berguna. Menjadi pandai besi kini mustahil. Lengan yang cedera itu membuat pekerjaan kasar sederhana pun menjadi sulit. Untuk melunasi tagihan medis yang sangat besar, dia tidak punya pilihan selain bekerja sebagai buruh di lokasi konstruksi. Suatu hari, temannya, Kim Ji-hoon, datang menemuinya. Ji-hoon menyebutkan bahwa game populer Ares memiliki acara khusus. Belum ada yang berhasil sejauh ini, bahkan pemain selebritas sekalipun. Tapi jika Anda menyelesaikannya, Anda akan menerima kapsul game senilai 50 juta won. Dan dia yakin menyelesaikan tantangan itu bukan hal yang mustahil. Karena untuk menghancurkan boneka itu, Hyun-soo, kau mungkin punya kesempatan. Untuk ini, dia secara khusus menghabiskan 10 juta won untuk kapsul game dengan tingkat sinkronisasi 85%. Ya, itu mahal, tapi itu investasi yang solid. Selesaikan misi dengan sukses dan kau akan mendapatkan hadiah besar. Ditambah lagi, kau bisa mengubah mata uang game menjadi uang nyata. Cukup bicara, coba saja. Sudah kubilang, kau pasti punya kesempatan karena Ares memiliki profesi pandai besi. Hyun-soo, jangan lupa kau adalah satu-satunya pewaris pandai besi master kelas dunia. Dengan keahlianmu, bagaimana mungkin boneka biasa bisa menjadi tandinganmu? Namun, Hyun-soo tetap tidak tergoyahkan karena dia yakin kondisinya saat ini tidak cocok untuk hal semacam itu. Pada akhirnya, dia dengan sopan menolak saran temannya. Tapi Ji-hoon frustrasi. Sampai kapan kau akan hidup seperti ini? Tidak bisakah kau memikirkan masa depanmu? Semua biaya pengobatan mencapai 3 miliar won. Itu jumlah yang sangat fantastis. Bukankah kau bilang ingin menjadi pandai besi seumur hidup? Kau bisa melakukannya di Ares. Hanya 10 juta won, aku bisa menangani itu. Tidak bisakah kau mendengarkan temanmu sekali ini saja? Mendengar ini, Hyun-soo langsung terlarut dalam pemikiran mendalam. Kata-kata temannya terus bergema di telinganya. Bersamaan dengan suara irama palu yang menghantam logam, hati Hyun-soo yang gelisah benar-benar tersulut. Pada akhirnya, dia berdiri di depan kapsul game. Api yang menguapkan setiap tetes keringat. Suara palu yang penuh nostalgia. Ayah, aku akan mencoba mengangkat palu itu
itu lagi. Sesaat kemudian, Hyun-soo memasuki dunia Ares. Menganalisis fisik, detik berikutnya, tubuh Hyun-soo pulih kembali. Konfirmasi fisik ini, tentu saja, dia memilih ya. Tidak hanya bekas luka yang menghilang, tetapi kekuatan di tangan kanannya telah kembali. Ji-hun, pria itu, sekarang aku berhutang 10 juta won padanya. Sepertinya, aku harus bekerja keras untuk membayarnya kembali. Dengan kilatan cahaya biru, Hyun-soo dipindahkan ke bengkel pandai besi Reni di wilayah Baldin, desa pemula. Pada saat ini, seorang pandai besi sedang mengeluh. Sialan para instruktur itu, aku akan menempa pedang yang lebih baik dari milik mereka. Dia kemudian menghantam logam dengan penuh tekad. Namun detik berikutnya, Hyun-soo memanggil untuk menghentikannya. Bukan begitu caranya. Kau sepertinya sedang membuat senjata tajam, tapi teknik ini tidak akan menghasilkan pedang berkualitas. Aku tahu ini mungkin terdengar lancang, tapi aku bisa melihat kau serius ingin membuat pedang yang bagus. Aku tidak bisa hanya dia melihatmu berjuang dengan metode yang salah. Mendengar ini, sang pandai besi menjadi tertarik. Kau bicara seolah kau tahu cara melakukannya. Kalau begitu, tunjukkan keahlianmu. Aku akan mengamati dengan cermat untuk melihat apakah kau benar-benar punya kemampuan. Saat ini, Hyun terkejut. Rencananya adalah berteman dengan pandai besi itu terlebih dahulu, lalu meminta izin menggunakan bengkel. Tapi ini juga berhasil. Kemudian dia mengajukan permintaan. Jika aku membuktikan kemampuanku, bisakah aku menyimpan pedang yang aku buat? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu melihat seluruh prosesku. Tentu saja, pandai besi itu setuju tanpa ragu. Namun, jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Sesaat kemudian, Hyun-soo mengambil palu. Meskipun dia tidak bisa menjamin dia bisa tampil seperti dulu, perasaan ini layak untuk dicoba. Dengan setiap hantaman palunya, kenangan menyakitkan melintas di depan matanya. Semuanya memicu tekadnya. Sensasi yang terlupakan perlahan bangkit. Suara palu yang familiar dan panas yang menerjang kulitnya, tubuhnya masih mengingat perasaan ini. Sementara itu, pandai besi itu memperhatikan dengan penuh minat. Orang ini sebenarnya punya keahlian, tapi keahliannya mungkin paling banter hanya di permukaan. Tapi kenapa dia terlihat begitu bahagia? Namun kebahagiaan tidak mengubah apapun. Untuk bertahan hidup di sini, hasil adalah yang terpenting. Tanpa keahlian luar biasa, ada batas yang tidak bisa kau tembus. Tepat saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Melipatnya kembali dan memukulnya lagi. Ini adalah metode yang meningkatkan kekerasan sekaligus menghilangkan kotoran. Bagaimana aku tidak memikirkan teknik sesederhana itu? Tapi apakah ini benar-benar berhasil? Dia kemudian mengaktifkan mata penilaiannya dan menemukan baja itu telah meningkat dari tingkat D ke tingkat C. Ini membuatnya cukup terkejut. Meskipun dia pernah membuat senjata tingkat C sebelumnya, tidak pernah secepat itu. Sepertinya dia tidak berbohong. Tapi dia seharusnya hanya bisa sampai di sini. Pandai besi itu terbangun dengan linglung dari bangku. Detik berikutnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Orang ini masih melakukannya, memukul, memanaskan. Hyun-soo mengulangi proses ini berulang kali. Tiba-tiba, mata penilaian pandai besi itu aktif. Baja itu telah meningkat ke tingkat B. Ini membuatnya berkeringat dingin. Tanpa keahlian, dia telah mencapai tingkat B dan dia masih belum berhenti. Apakah ini berarti dia membidik tingkat yang lebih tinggi lagi? Pada saat ini, Hyun-soo tiba-tiba kehabisan stamina. Jadi pandai besi itu langsung turun tangan untuk membantu. Katakan saja apa yang harus aku lakukan. Aku akan membantumu. Akhirnya, melalui upaya gabungan mereka, baja itu meningkat ke tingkat A. Ini sudah cukup untuk membuat senjata tingkat langka. Belum pernah ada senjata tingkat langka yang dibuat di desa pemula. Dengan ini, dia pasti bisa menempa pedang yang tiada duanya. Tapi Hyun-soo yakin ini masih jauh dari cukup. Kau cukup menarik. Kau bilang kau ingin menyimpan pedang yang kau buat, bukan? Gunakan ini dan buat lagi. Ini mithril, mineral yang diwariskan turun-temurun di keluargaku. Aku telah belajar banyak darimu, tapi tingkat mineral ini di luar tingkat keahlianku saat ini. Aku tidak bisa tidak ingin melihat senjata seperti apa yang akan kau buat dengan mineral ini. Saat ini, Hyun-soo terdiam. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Bagi seseorang yang belum pernah menggunakan bahan ini sebelumnya, ini adalah pertaruhan besar. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Kalau begitu, aku akan membantumu sambil belajar pada saat yang sama. 1 bulan kemudian, Hyun-soo menyelesaikan senjatanya. Senjata tingkat epik, Radianchi. Tidak ada batasan level bagi penciptanya. Kemampuan khusus sebagai berikut. Catatan, tidak akan pernah muncul lagi di desa pemula. Bila legendaris yang lahir dari tangan seorang pengrajin. Waktu kembali ke saat ini. Jadi orang ini membuat pedang dengan mithril dan menyelesaikan tantangan boneka. Saat ini, Wakili membuka informasi pribadi Kang Hyun-soo. Dia masuk dari rumah kenalannya. Ares baru saja menerima alamat pengiriman kapsulnya. Namun, dia sangat meminta agar informasi dunia nyatanya tidak diungkapkan. Pemimpin tim bingung dengan hal ini. Jika kami mengumumkan ini, dia akan menjadi terkenal. Dalam semalam, mengapa dia menolak itu? Pasti ada alasannya. Jadi di mana dia sekarang? Yah, dia telah memasuki tempat latihan pemburu. Sementara itu, Ralson perlahan berbicara. Nak, monster sungguhan mulai muncul dari sini. Aku bisa melihat levelmu. Maaf, tapi pemain level 1 tidak bisa melewati ujian ini. Jangan buang waktumu. Kembali dan tangkap beberapa kelinci di dekat sini, lalu kembali lagi. Tapi Hyun-soo bingung. Bisakah dia tidak melihat
melihat statistik kemampuanku? Jangan buang waktu. Mari kita mulai saja. Lalu ambil pedang apapun dari sana. Jika pedang apapun bisa, bolehkah aku menggunakan pedangku sendiri? Setelah Hyun-soo memasuki tempat latihan pemburu, pemimpin tim dan yang lainnya mendekati direktur. Dia pertama-tama melaporkan status Hyun-soo saat ini. Karena dia tinggal di desa pemula selama sebulan, dia telah mengumpulkan banyak statistik kemampuan dasar. Dan yang lebih penting, dia satu-satunya di desa pemula dengan senjata tingkat epik. Dia bahkan belum memiliki kelas. Haruskah kita benar-benar tidak ikut campur dan membiarkan Ares menangani ini sepenuhnya? Direktur percaya tidak perlu khawatir berlebihan. Bukankah dia berada di tempat perburuan Baldin saat ini? Dia juga tidak tahu apa nasibnya nanti. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Sementara itu, Ralston merasa cukup terkejut. Orang ini bilang dia ingin menggunakan pedangnya sendiri. Pedang ini terlihat seperti buatan tangan. Mungkinkah dia seorang pandai besi? Kemudian, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Monster di sini semuanya sangat berbahaya. Pendekar pedang terlatih jauh lebih hebat daripada senjata kasar yang kau buat itu. Jika kau memilih menjadi pandai besi, mengapa datang ke sini? Instruktur. Afinitas Ralston berkurang 10 poin. Namun, Hyun-soo tidak merasa khawatir. Lagi pula, dia sudah melalui terlalu banyak hal di dunia nyata. Menjadi pandai besi adalah impian yang sia-sia. Tapi Ares berbeda. Dia merasa ini adalah tempat yang menghargai usahanya. Aku akan menjadi pendekar pedang terhebat yang pernah menginjakan kaki di tempat latihan ini. Tolong berikan aku ujian tersulit. Mendengar hal itu, sang instruktur menjadi agak marah. Apa orang ini meremehkanku sampai seperti itu? Aku sudah melatih begitu banyak orang. Mungkinkah aku salah menilaimu? Kemudian sang instruktur tersenyum tipis. Ikuti aku. Tugasku adalah mengajarkan dasar-dasarnya kepada para pendatang baru lalu menguji mereka. Tapi, aku juga menyediakan ujian khusus untuk memilih individu berbakat yang luar biasa. Sejauh ini, rekor tertinggi tempat latihan ini adalah ujian tingkat 3. Itu, monster ujiannya adalah goblin level 6 dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika kau gagal, kau tidak boleh mendekati tempat ini selama seminggu. Apa kau mengerti? Namun, Hyun-soo merasa sedikit tidak puas. Hanya ujian tingkat 3 di sini, aku ingin lulus tahap tertinggi dalam sekali jalan. Mendengar itu, instruktur langsung kehilangan kesabarannya. Dia kemudian memanggil monster ujian tahap 4. Goblin Berserker level 15. Hanya segelintir, kecil orang di seluruh dunia yang pernah lulus ujian tahap 3. Dan belum ada satu orang pun yang berhasil melewati tahap 4. Detik berikutnya, Goblin itu tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Hyun-soo. Pada saat yang sama, Hyun-soo dengan tegas mengaktifkan skill senjatanya, Resilient Blade, meningkatkan serangan fisik sebesar 12% dan pertahanan fisik sebesar 8% selama 40 detik. Dengan dentuman keras, Goblin Berserker itu langsung tumbang seketika. Pada saat ini, Goblin Berserker lainnya menyerang, tetapi dia gagal menghindar tepat waktu dan tersayat oleh Goblin tersebut. Saat ini, sang instruktur diam-diam memperhatikan dari samping. Persis seperti dugaannya, Goblin itu langsung mendaratkan serangan kritis. Namun, detik berikutnya, dia terpaku. Hyun-soo, pemain level 1, benar-benar bisa menahan serangan kritis itu. Ini semua berkat dedikasinya dalam menempa senjata. Statistik stamina dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kau masih jauh dari selesai. Bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada saat ini, Goblin Berserker menggunakan skill Berserk terus. Serangan itu langsung menghantam tubuh Hyun-woo. Pada titik ini, dia terkena berbagai status efek negatif. Bahkan instruktur di sampingnya pun tidak bisa menahan diri untuk kagum. Anak ini luar biasa, tapi dia sudah mencapai batasnya. Saat ini, menghadapi serangan dua Goblin, Hyun-woo perlahan mengangkat pedangnya. Aku percaya pada senjata yang kubuat. Skill pasif, Radiance, aktif. Kecepatan serangan pedang, Swift Blade, langsung meningkat 1,7 kali lipat dalam waktu 1 detik. Detik berikutnya, semua Goblin di depannya tewas dalam satu tebasan. Hal ini membuat semua orang yang menonton berkeringat dingin. Kemudian sang instruktur menunjukkan ekspresi yang sangat antusias. Orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Meskipun masih kasar, kau memanfaatkan keunggulan pedang untuk serangan beruntun. Sepertinya kau mengerti sedikit tentang ilmu pedang. Tentu saja, seseorang memberitahuku bahwa untuk menjadi pandai besi, kau harus belajar menggunakan senjata itu sendiri terlebih dahulu. Melihat luka-luka di tangan Hyun-woo, instruktur Ralston langsung memahami segalanya. Seorang pandai besi sejati memang seperti ini. Aku minta maaf atas kekasaranku tadi. Afinitas Ralston telah mencapai level maksimal. Kemudian Ralston memberikan saran kepada Hyun-woo. Bakatmu benar-benar luar biasa. Maukah kau menjadi Lord of Light? Itu adalah kelas legendaris. Saat ini, dua orang yang mengawasi dari balik layar benar-benar terpaku. Dia benar-benar melewatkan kelas Light Knight dan menawarinya kelas tersembunyi legendaris Lord of Light. Dengan ini saja, dia sudah menjadi pemain manajemen khusus tingkat 2. Meskipun ini kabar baik, sekali dia menerima quest perubahan kelas, tidak ada jalan untuk kembali. Lord of Light adalah sosok mulia yang memimpin ratusan ksatria cahaya. Itu adalah pelindung dunia. Bagaimana menurutmu? Aku tidak menawarkan ini dengan sembarangan. Kau memiliki potensi untuk menjadi raja para ksatria. Namun, Hyun-woo menolaknya dengan tegas. Aku bukan ksatria. Aku seorang pandai besi. Seperti dugaanku. Kau sangat mengesankan. Awalnya, Hyun-woo berpikir dia tidak akan pernah memegang palu lagi. Tapi di Ares, dia merasa hidupnya sebagai pandai besi dimulai kembali. Pada saat ini, jendela notifikasi muncul. Quest tersembunyi terbuka. Quest kelas B, temui Sang Lord. Deskripsi, temui Lord Fanche. Ini surat rekomendasiku. Pergilah ke kastil Sang Lord. Seseorang sedang menunggu pandai besi istimewa sepertimu. Kemudian sang instruktur memberikan satu set baju zirah
kepada Hyunwoo pernah digunakan oleh Lord of Light sebagai hadiah. Meskipun sudah berkarat dan kehilangan fungsi aslinya, jika itu kau seharusnya bisa menggunakannya. Pergilah dan cobalah. Capailah apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Pada titik ini, dua orang di balik layar akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya, ada kesempatan untuk melihat kemungkinan. Kemungkinan seorang pandai besi berganti kelas menjadi dewa pandai besi. Setelah melewati tempat latihan pemburu, Hyunwoo menerima quest utama dan memasuki wilayah tersebut. Dengan semua tutorial pemula selesai, dia siap memulai petualangan sesungguhnya. Tapi sebelum itu, dia perlu kembali ke realita untuk mengurus beberapa masalah. Meskipun dia sudah terbiasa menjadi pandai besi di dalam game, hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan biaya rumah sakit dan biaya hidup ayahnya. Saat itu juga, Ji-hoon menelepon. Aku dengar kau lulus tempat latihan pemburu. Jadi sekarang kau bisa menggunakan rumah lelang. Rumah lelang adalah tempat khusus untuk memperdagangkan peralatan di dalam game. Bawa peralatanmu ke rumah lelang dan kau bisa mendapatkan koin emas. 10 koin emas setara dengan 10 ribuan. Itulah sebabnya banyak orang menjadi pedagang di sana. Inilah alasan mengapa aku ingin kau bermain Ares. Pada titik ini, Ji-hoon menambahkan, apakah kau tahu apa yang kusadari selama bermain game ini? Aku belum pernah melihat senjata yang bisa melampaui apa yang kau dan ayahmu buat. Jadi bukankah sudah kubilang, kau pasti akan berhasil. Begitu kau mendapatkan kapsul game yang diberikan Ares sebagai hadiah, kau akan menjadi jauh lebih hebat. Kemudian Hyunwoo mengisi perutnya terlebih dahulu. Mulai sekarang, dia akan memfokuskan seluruh perhatiannya pada menempa dan menyelesaikan quest. Meskipun tidak sebanding dengan beban kerja pandai besi di dunia nyata, bermain game juga membutuhkan stamina fisik yang cukup besar. Untuk itu, dia berolahraga keras setiap hari. Ayah, tunggulah aku sedikit lebih lama. Aku pasti akan membangunkanmu lagi. Dan Hyunwoo masuk kembali ke Ares dan terhubung ke rumah lelang. Untuk menampilkan barang lelangmu, silakan masukkan nama toko. Kemudian dia menamai tokonya Hyunes Blacksmith. Detik berikutnya, dia dipindahkan ke halaman pandai besi Hyun. Pada saat ini, jendela notifikasi muncul. Kau sekarang bisa menggunakan papan pengumuman lelang kapan saja. Saat ini, dia berpikir tentang apa yang akan dijual. Selain Radiance, hanya ada satu karya eksperimental yang dibuat di bengkel. Pedang kelas langka bernilai sekitar 70 koin emas. Tapi mempertimbangkan saran Ji-hoon untuk tidak memberi harga terlalu murah, dia menetapkannya di 100 koin emas. Semoga akan ada kabar baik. Sambil menunggu, dia memutuskan untuk terus mempelajari sistem di desa tersebut. Namun saat dia mendaftarkan lelang, semua pemain terkejut dengan atribut senjata itu. Sebuah karya level 1 dan dibuat bahkan tanpa memiliki kelas. Dan yang terpenting, harga lelang untuk senjata ini terus meningkat. Sementara itu, Bram dari Golden Shield Guild menghubungi wakil ketua guild. Benda itu benar-benar luar biasa. Aku dengar orang yang membuat senjata ini adalah level 1 tanpa kelas dan menciptakan pedang terbaik dari bahan yang paling kasar. Lebih penting lagi, pedang ini memiliki penambahan peralatan. Saat melakukan peningkatan, semakin rendah kelas bahannya, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Bahkan, menggunakan bahan dengan kelas yang sama tidak mengurangi biaya secara signifikan. Atribut pedang ini bisa digunakan hingga level 50. Orang itu menamai senjatanya First Sword, sebuah senjata level 1 dengan skill aktif. Aku percaya pedang ini benar-benar layak untuk didapatkan. Mendengar pernyataan Bram, semua orang di guild menyatakan mereka ingin membeli senjata ini. Sementara itu, setelah memasang pedang tersebut untuk dilelang, Hyunwoo merasa sedikit malu. Bagaimana jika tidak laku? Saat itu juga, jendela notifikasi muncul. Barang terdaftarmu, Hyunes First Sword telah terjual. Silakan tinjau peralatan di buku petualang. Saat ini, dia cukup terkejut. Terjual secepat ini, tapi harganya justru lebih mengejutkannya. Itu terjual seharga 1 juta won penuh. Ini benar-benar fantastis. Pembelinya adalah Bram dari Golden Shield Guild. Pada saat ini, Golden Shield Guild mengirim pesan. Sebuah kehormatan bisa membeli ciptaan pertama Hyun. Pintu guild kami selalu terbuka untuk pemain luar biasa. Guild ingin menandatangani kontrak penjualan eksklusif denganmu. Atau jika kau ingin bergabung dengan guild, kau bisa menghubungiku kapan saja. Dan dia menyadari bahwa Golden Shield Guild memiliki 780.000 pengikut. Ji-hoon pernah berkata mendapatkan pengikut jauh lebih sulit daripada menaikkan level. Banyak pengikut berarti banyak pemain yang memperhatikan guild tersebut. Perhatian terhubung ke pendapatan. Meskipun toko pandai besi saat ini baru memiliki 82 pengikut, undangan perekrutan dari guild-guild besar terus berdatangan. Ares sedang menunggu para pandai besi yang perlahan menghilang di dunia nyata. Justru karena pandai besi memiliki nilai teknis yang tak tertandingi, mereka bersinar cemerlang di Ares. Kemudian Hyunwoo tiba di kastil Sang Lord. Dia tahu ini belum saatnya bergabung dengan guild karena dia bahkan belum menunjukkan setengah dari kemampuannya. Selanjutnya, dia akan menentukan nilainya sendiri. Sementara itu, Sang Lord perlahan berbicara. Bel, benarkah tidak ada jalan lain? Ya, tuanku. Ada. Kemungkinan gagal selama proses restorasi. Mencoba restorasi itu berisiko. Itu bisa merusak busur secara permanen. Kita perlu mencari pakar restorasi terbaik di benua ini. Tapi kebanyakan dari mereka memiliki kepribadian tertutup dan tidak ingin menemui siapapun. Mendengar hal ini, Sang Lord merasa bermasalah. Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan wilayahku untuk mencarinya sendiri. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ayahku. Tidak ada yang pernah melihat jenis busur khusus seperti ini. Sepertinya tidak ada jalan lain. Pada saat ini, Bell menunjukkan senyum sinis. Ternyata dia adalah pemain level 100 dengan kelas pencuri. Pendekatannya kepada Lord Funch memiliki tujuan. Kalau begitu, serahkan busur dan emasnya padaku untuk restorasi. Berikan saja busurnya dan aku akan
membawanya kembali ke ibu kota untuk restorasi sempurna. Saat itu juga, Hyunwoo tiba-tiba muncul di belakang mereka. Aku bisa merestorasinya. Busur itu bisa direstorasi tepat di sini. Pada saat ini, Lord Vange sangat terkejut. Kau bilang kau bisa merestorasi busur yang terbakar itu? Pengawal, dari mana orang ini berasal? Pengawal itu segera menanggapi. Tuanku, dia membawa surat rekomendasi dari instruktur pelatihan Ralston. Ralston? Maksudmu Ralston dari tempat latihan pemburu pemula? Sang Lord kemudian berbicara perlahan. Sebagai Lord wilayah Balden, aku mengundangmu untuk menyatakan kemampuan dan pengalamanmu. Lord Vange menuntut untuk mengetahui kelas dan levelmu. Hyunwoo kemudian berbicara. Namaku Hyunwoo. Saat ini aku level 1 tanpa kelas. Mendengar ini, Bel di sampingnya menjadi murka. Seorang level 1 rendahan berani. Begitu arogan di hadapan sang tuan tanah. Ditambah lagi, kau bahkan tidak memiliki kelas. Hanya pandai besi level 80 yang bisa mempelajari keterampilan restorasi. Apa kau tidak tahu itu? Ini adalah busur recurve kelas epic. Kau tahu, aku menghabiskan 1 minggu penuh untuk benda ini. Namun, perkataan Hyunwoo selanjutnya membuatnya benar-benar terkejut. Ini bukan busur recurve. Ini adalah busur yang disebut busur tanduk. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terdiam. Sementara itu, Hyunwoo berbicara dengan perlahan. Aku mendengar tentang situasi umum dari penjaga Bek. Busur yang diwariskan ayahmu kepadamu telah terbakar dan kau ingin merestorasinya. Ini adalah busur dengan bentuk unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dihadiahkan sejak lama oleh orang asing yang misterius. Pada titik ini, sang tuan tanah menyela ucapannya. Aku biasanya toleran terhadap orang asing, tapi aku lelah mendengar orang berbicara. Omong kosong tentang pusaka keluargaku. Mulai sekarang, kau hanya boleh mengatakan hal-hal yang bisa kau pertanggungjawabkan. Mendengar itu, Hyunwoo segera merespons. Aku ingin memastikan sesuatu. Meskipun busur ini adalah busur berbentuk unik yang dihadiahkan oleh orang asing, bukankah ini dibuat di dalam wilayah ini? Saat aku melangkah masuk ke aula tuan tanah, aku melihat lukisan binatang yang tampak seperti kerbau. Tanduk kerbau adalah material yang sangat istimewa di duniaku. Namun, tali busurnya agak aneh. Busur ini tidak menggunakan urat sapi, melainkan urat paus. Bisakah kau menjelaskan hal itu? Tepat sekali. Orang asing itu adalah teman ayahku dan juga seorang pandai besi. Apa yang kau lihat adalah lukisan sekawanan monster kerbau raksasa yang sedang bergerak. Tanduk kerbau raksasa dan urat paus adalah material berharga yang hanya bisa didapatkan dari rawa dan pelabuhan sungai di wilayah Balden. Orang itu menggunakan material premium ini untuk membuat busur dan menghadiahkannya kepada ayahku. Aku tidak pernah menyangka kau bisa menemukan rahasia material yang bahkan gagal disadari oleh pandai besi level 100. Aku tidak bisa membiarkan pusaka keluarga ini menghilang begitu saja. Jadi, aku telah mencari seseorang untuk memperbaiki busur ini. Namamu Hyunwoo, bukan? Jika memungkinkan, tolong bantu aku merestorasi pusaka ini. Quest diterima. Restorasi busur tanduk Tuan Vange. Hadiah kelas A, 500 koin emas. Sang tuan tanah kemudian memberi isyarat kepada Bel. Kau boleh pergi. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu. Hal ini membuat Bel murka. Sialan, ada apa dengan orang ini? Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Sesaat kemudian, sang tuan tanah bertanya kepada Hyunwoo material apa yang dibutuhkan untuk merestorasi busur tersebut. Bisakah kau membantu menemukan tanduk kerbau dan urat paus? Aku juga membutuhkan kayu ek, murbei, bambu, dan peralatan. Saat Hyunwoo menyentuh busur tanduk itu, detik berikutnya, metode untuk merestorasinya dan material yang diperlukan muncul di depan matanya. Ayahnya dulu pernah mengajarinya cara membuat busur. Sekarang kau harus belajar dengan tanganmu sendiri bagaimana rasanya menangani material. Dengan dokumen POD game sinkronisasi 99%, kini dia bisa mengandalkan memori otot untuk membuat busur sesuai dengan metode ayahnya. Sementara itu, sang tuan tanah menghampiri sisi Hyunwoo. Biarkan aku membantumu juga. Sesaat kemudian, keduanya membagi tugas dan mulai memproses berbagai material. Tak lama kemudian, sang tuan tanah terengah-engah dan kelelahan. Namun, melihat ekspresi bahagia Hyunwoo, dia merasa bersemangat. Waktu berlalu dengan cepat selama 1 minggu. Sang tuan tanah hampir tidak sanggup lagi. Namun, Hyunwoo masih membutuhkan bantuannya untuk membuat badan busur. Tuanku, Anda datang membantuku setiap hari karena Anda ingin merestorasi pusaka ayah Anda dengan tangan Anda sendiri, bukan? Benar sekali. Busur ini membawa kenangan ayahku dan diriku. Bagaimana denganmu? Hyunwoo, kau tampak bahagia saat membuat busur tanduk ini. Benar. Aku juga memiliki banyak kenangan indah. Namun, merestorasi kenangan tetap membutuhkan waktu dan usaha. Hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20. Pada hari terakhir, keduanya akhirnya menyelesaikan busur tanduk yang diberi nama Archer. Senjata kelas epik, busur tanduk bernama Archer. Kemampuan dan atribut khusus sebagai berikut. Busur tanduk yang lebih halus dan kuat daripada aslinya. Pemandangan berganti. Sang tuan tanah mendekati patung ayahnya. Ayah, apakah kau melihatnya? Sama seperti dulu, seorang orang asing misterius telah memberiku busur tanduk ini. Tuanku, silakan coba dengan cepat. Apakah masih terasa sama seperti sebelumnya? Saat sang tuan tanah menarik busur dan melepaskan anak panah, panah itu mengenai sasaran sejauh 10 meter. Ini berbeda. Busur ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pada saat itu, jendela notifikasi muncul. Kau telah melampaui 100% performa. Restorasi berhasil. Keintiman dengan sang tuan tanah telah mencapai level maksimum. Hyunwoo, terima kasih. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan, hadiah yang kuberikan terlalu sedikit. Jadi, aku memberimu tambahan 2000 koin emas dan kau bisa menggunakan bengkel pandai besi dengan bebas. Mendengar ini, Hyunwoo sangat senang. Bagaimanapun,
Hyun, 2.000 koin emas bernilai lebih dari 2 juta. Cukup untuknya bertahan hidup selama beberapa waktu. Kemudian ada bicara Sang Tuan Tanah berubah. Tapi, apakah kau ingin belajar ilmu pedang? Sang Tuan Tanah mengusulkan agar Hyunwoo belajar ilmu pedang. Dia adalah seorang pendekar pedang terlebih dahulu, baru kemudian menjadi Tuan Tanah Balden. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia dengan ilmu pedang api yang mampu membunuh monster secara bersamaan dari segala arah. Ini adalah ilmu pedang rahasia kerajaan api yang melindungi Tuan Balden. Meskipun Hyunwoo adalah pandai besi berbakat alami, Sang Tuan Tanah melihat bakat pendekar pedang dalam dirinya. Dikombinasikan dengan isi surat rekomendasi instruktur Roson, dia semakin yakin akan fakta ini. Hyunwoo memiliki kendali instan atas peralatan dan kedalaman pengetahuannya tentang berbagai senjata sungguh tidak bisa dipercaya. Itulah mengapa Sang Tuan Tanah ingin berbagi inti dari ilmu pedangnya dengannya. Skill quest, pelajari ilmu pedang api. Dapatkan keterampilan saat kemahiran mencapai 80%. Waktu singkat, ikuti aku dengan cepat. Kesulitannya tidak akan kalah dengan apa yang kuhadapi di bengkel pandai besi. Bulan berikutnya berlalu dengan cepat sambil membuat busur tanduk. Hyunwoo juga harus merestorasi baju zirah berkarat Tuan Cahaya dan belajar ilmu pedang dari Sang Tuan Tanah. Tak lama kemudian, Hyunwoo akhirnya menyelesaikan pelatihan ilmu pedangnya. Lalu tiba saat perpisahan. Sang Tuan Tanah penasaran. Hyunwoo, kemana tujuanmu selanjutnya? Aku ingin memilih kelasku. Sebelum berangkat, Hyunwoo mengatur peralatannya. Meskipun baju zirah Tuan Cahaya adalah level yang relatif rendah, untungnya keterampilan refleksi kerusakan mengompensasi kelemahan ini. Pada saat yang sama, dia juga telah membuat busur tanduk yang meningkatkan akurasi sebesar 60%. Dia kemudian membuat busur tanduk baru untuk dilelang. Busur kedua Hyun. Mari kita lihat berapa harganya terjual kali ini. Sementara itu, seorang pemain menatap atribut busur tanduk tersebut dengan pikiran mendalam. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan busur yang dibuat Black, pemain peringkat teratas negara itu, pada level 10 jauh lebih rendah. Orang bernama Hyun itu benar-benar membuat busur jenis ini pada level 1 dengan menggunakan material kualitas rendah. Smith, pandai besi nomor 1 di dunia, pernah berkata bahwa Ares menentukan segalanya dalam game ini. Ketika Ares tergerak oleh pemain tertentu, dia memberikan keterampilan kelas dan gelar yang sesuai. Jika pemilik bengkel pandai besi Hyun mempertahankan level ini, suatu hari nanti dia akan mendapatkan gelar kelas legendaris seperti Smith. Dia adalah Ren, pemimpin Golden Shield Guild. Harga lelang akhir busur tanduk tersebut adalah 2.050 koin emas. Ini mengejutkan Hyunwoo. Seseorang benar-benar menghabiskan 2 juta untuk membeli busur dalam game. Sekarang bengkel pandai besi Hyun telah mencapai 3.200 pengikut. Surat perekrutan guild dan permintaan komisi senjata terlalu banyak untuk ditangani. Hyunwoo kemudian menutup bukunya. Dia segera menuju tujuannya untuk perjalanan ini, tempat perlindungan pandai besi, Menara Pandai Besi. Sesaat kemudian, Hyunwoo tiba di tempat perlindungan, tetapi dia penasaran tentang bagaimana cara masuk yang tepat. Jendela notifikasi muncul. Ini adalah Menara Pandai Besi. Untuk menjadi pandai besi, gunakan pedang yang dibuat di bengkel sihir untuk memecahkan segel. Segel seperti gembok ini. Tampaknya ini adalah jenis batu apung Mars. Dia kemudian menatap ke arah bengkel sihir di dekatnya. Kau bisa belajar di sini cara membuat pedang yang dibutuhkan untuk ujian. Material dan peralatan tak terbatas disediakan. Namun, tidak seperti bengkel biasa, tempat ini akan secara signifikan mempersingkat waktu pembuatan. Namun, pedang yang dibuat di sini hanya bisa digunakan untuk ujian. Sebuah ujian untuk memotong segel batu dengan pedang. Apakah ini menguji kemampuan menempa? Sementara itu, penguasa Menara Pandai Besi sedang mengeluh. Sekarang profesi pandai besi telah benar-benar menurun. Mereka semua memilih menjadi pandai besi hanya untuk mendapatkan koin emas. Mereka sama sekali tidak tertarik pada pekerjaan pandai besi yang sebenarnya. Pandai besi tidak memiliki harapan lagi. Yang mereka inginkan hanyalah gelar pandai besi. Mereka pikir mengayunkan palu beberapa kali membuat mereka menjadi pandai besi. Ya, selama aku memenuhi permintaan mereka, itu saja yang penting. Sejauh ini, belum ada orang yang muncul yang bisa memotong batu segel. Orang seperti itu benar-benar tidak akan muncul. Sementara itu, Hyunwoo memutuskan untuk membuat pedang Damascus, senjata yang hanya bisa dibuat oleh pandai besi tingkat atas. Bahkan sistem merekomendasikan dia untuk menempa pedang pendek paling dasar, tetapi dia tidak menunjukkan kekhawatiran. Karena material tersedia dan dia tahu metodenya, pastinya dia setidaknya bisa mencoba. Dalam ingatannya, ayahnya pernah mengajarinya cara membuat jenis pedang ini. Selama dia mengikuti metode ayahnya, dia seharusnya bisa lulus ujian ini. Fasilitas dan peralatan tempa yang sempurna yang dibuat dengan sihir. Penyediaan tak terbatas dari berbagai material mentah yang dibutuhkan untuk membuat pedang Damascus. Itu bahkan mempersingkat waktu pembuatan. Game ini benar-benar luar biasa. Sementara itu, penguasa menara terbangun karena getaran. Ada apa dengan guncangan ini? Seluruh menara bergetar, terpengaruh oleh ayunan palu seseorang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat suara gemuruh bergema, gerbang yang terkunci lama perlahan terbuka. Ini membuat penguasa menara ketakutan hingga berkeringat dingin. Apakah seseorang yang bisa memotong batu segel telah muncul? Dewa pandai besi akhirnya muncul. Penguasa menara segera merespons. Aku selalu mengukur kemampuan melalui batu segel. Kau, dewa pandai besi, memotong langsung batu segel, jadi aku tidak bisa mengukur kemampuanmu. Penguasa menara kemudian membawa Hyunwoo ke suatu lokasi. Ini sebenarnya adalah lingkaran sihir. Ini adalah lingkaran pemanggilan. Ambil paluku terlebih dahulu. Dan saat dia menerima palu itu, quest peringkat SS diaktifkan. Ini
Ini adalah ujian nyata yang hanya bisa kau selesaikan. Kau harus lulus, Dewa Pandai Besi. Saat cahaya biru menyambar, detik berikutnya Hyunwoo diteleportasi ke tempat yang asing. Sial, bagaimana bisa ujian dimulai begitu tiba-tiba? Sementara itu, raungan monster yang tak terhitung jumlahnya bergema dari depan. Quest peringkat SS, taklukkan tentara orc yang menyerang. Sial, ini dihitung sebagai quest Pandai Besi. Tepat saat quest peringkat SS dimulai, sebuah notifikasi muncul menunjukkan kondisi penyelesaian. Kau harus menyumbang 70% dari kontribusi total dalam kelompok 50 pejuang pemberani untuk menyelesaikan tahapan ini. Kapten penakluk Hans berbicara perlahan. Senang sekali kau bisa datang. Serangan orc di Kerajaan Api semakin ganas. Banyak peralatan yang rusak dalam pertempuran. Bisakah kau segera memperbaikinya dengan keahlianmu? Mendengar ini, Hyunwoo terkejut. Anda sepertinya salah paham. Aku belum berganti kelas menjadi Pandai Besi, jadi aku belum bisa menggunakan keterampilan. Tapi palu apa yang ada di tanganmu itu? Untuk ini, Hyunwoo segera merespons. Ini diberikan selama ujian pergantian kelas. Aku di sini untuk mengikuti ujian susulan. Lalu apakah kau punya pengalaman tempur? Aku masih pemula dalam pertempuran. Pada saat ini, sang kapten terdiam. Aku pikir mereka mengirimkan bantuan kepada kami. Aku tidak menyangka akan mendapatkan seorang pemula yang masih membutuhkan bimbingan kami. Situasinya tidak baik saat ini. Tetaplah di menara pengawas untuk saat ini. Ada tempat di mana kau bisa menunggu dengan aman. Tepat saat itu, kapten kapal perang tiba-tiba terbang ke arah semua orang. Melihat hal itu, Hyunwoo segera mengayunkan pedangnya dan menepis serangan tersebut. Hal ini membuat sang kapten di sisinya terpana. Hyunwoo kemudian berbicara perlahan. Meskipun aku masih pemula, bolehkah aku bergabung dalam pertempuran? Sesaat kemudian, Hyunwoo mengikuti pasukan itu ke medan perang. Selama aku bertarung dengan cara yang sama seperti saat melawan goblin, seharusnya tidak ada masalah besar. Hyunwoo, ikuti saja pasukan Bane. Aku akan mengajarimu secara bertahap. Bane menanggapi. Aku akan menyerang duluan. Detik berikutnya, seekor orc tiba-tiba melancarkan serangan ke arah pasukan tersebut. Tekanannya terasa berbeda dibandingkan saat melawan goblin. Apakah seperti ini rasanya pertarungan yang sesungguhnya? Tapi aku tidak akan kalah. Saat sesosok bayangan melintas, kepala orc itu tertebas seketika. Sepertinya latihan selama sebulan tidak terbuang percuma. Bahkan Bane pun terkejut. Kau benar-benar tak punya kelas. Itu luar biasa. Saat sedang berbicara, orc lain melancarkan serangan ke arah Bane. Melihat hal itu, Hyunwoo segera beralih ke busur tanduknya. Saat ia tiba-tiba melepaskan anak panah, detik berikutnya orc itu terlempar belasan meter jauhnya. Hyunwoo kemudian menembakkan beberapa anak panah secara beruntun. Tanpa diduga, semuanya tepat mengenai kepala orc tersebut. Bane terkejut. Menerbangkan orc raksasa hanya dengan satu anak panah. Apakah itu mungkin? Kapten berteriak. Bane, sadarlah. Seekor orc sedang menyerang Hyunwoo. Di saat kritis ini, Hyunwoo mengganti senjatanya menjadi Radiant Dance. Senjata itu bisa menyerang semua musuh dalam radius 10 meter tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, orc di sekitar musnah sepenuhnya oleh Hyunwoo. Kontribusinya kini telah mencapai 19%. Tidak heran Tuan Leo mengirimnya ke sini. Berjuang di sampingnya, kita pasti bisa mencapai apa yang belum pernah kita raih. Dia benar-benar luar biasa. Semuanya dengarkan. Hari ini, bersama Hyunwoo, kita akan memusnahkan pasukan orc. Berkat performa Hyunwoo, moral pasukan penakluk melonjak. Namun pada saat ini, dia juga menyadari sesuatu. Mengapa kontribusinya meningkat begitu lambat? Padahal, kecepatan membunuh orc miliknya jauh lebih cepat daripada mereka. Tepat saat itu, sebuah misi tersembunyi muncul di hadapan. Skenario baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Prajurit orc level 51 telah muncul. Hal ini membuat semua orang yang hadir ketakutan. Mereka akhirnya muncul, musuh yang tidak pernah bisa kita kalahkan, musuh bebuyutan kita. Baru sekarang mereka sadar kalau mereka telah dikepung. Tapi tidak ada kemungkinan untuk mundur sekarang. Kapten, kami siap. Hari ini kita harus mengalahkan mereka. Kita benar-benar tidak akan mundur. Benar, kita tidak bisa terus seperti ini. Semuanya, mari kita bertarung sampai mati. Detik berikutnya, semua orang menyerbu ke arah para orc. Sementara itu, Hyunwoo memberikan tembakan perlindungan dari belakang dengan busurnya. Namun, ia segera menyadari bahwa anak panahnya tidak efektif terhadap prajurit orc tersebut. Busur tanduk ini memiliki fungsi penetrasi dan peningkatan akurasi. Tapi kulit prajurit orc itu seperti baju zirah yang kokoh. Serangan panas saja benar-benar tidak cukup. Menghadapi situasi tersebut, sang kapten tetap menolak untuk mundur. Detik berikutnya, saat prajurit orc mengayunkan senjatanya dengan ganas, lengan kanan Hans terputus seketika. Sialan, Kapten Hans, apakah kau baik-baik saja? Setelah prajurit orc muncul, semua orang sekarang menyadari bahwa mereka tidak bisa menembus baju zirah orc itu bagaimanapun caranya. Kali ini, semua orang pasti akan musnah total. Tepat saat itu, Hyunwoo berteriak kepada semuanya. Semuanya, jika kita terus seperti ini, kita hanya akan menderita kerugian besar. Pertama, kita perlu membentuk formasi pertahanan, lalu segera mundur ke hutan di belakang. Aku akan menyusul kalian. Segera. Mendengar ini, Bane segera memberi perintah. Semuanya ikuti instruksi Hyunwoo. Amankan kapten dan mundur untuk berkumpul kembali. Mundur ke hutan secepat mungkin dan siapkan formasi pertahanan. Bane mengingatkan Hyunwoo bahwa kecepatan mereka akan melambat di hutan, jadi mereka hanya bisa mengulur sedikit waktu. Bisakah kau bertahan selama 5 menit? Tentu.
saja, kita pasti akan bertahan. Sesaat kemudian, Hyunwoo tiba di hutan bambu. Anak panah tidak bisa menembus baju zirah yang kokoh, tidak, pasti ada jalan. Dia menatap palu di tangannya. Palu replikasi Leo, kelas epik. Skill pasif bisa mereplikasi barang habis pakai. Skill aktif mempersingkat waktu kerajinan. Dengan ini, hal itu pasti mungkin. Sementara itu, semua orang berjuang untuk menahan serangan namun jelas mereka kesulitan. Bertahan selama 5 menit tampak terlalu sulit bagi mereka. Tepat saat prajurit hendak mengayunkan kapal besarnya, detik berikutnya, sebuah anak panah langsung menembus lehernya. Hal ini membuat Bane terpana. Apa yang terjadi? Ternyata Hyunwoo telah membuat anak panah baru. Saat ia tiba-tiba melepaskan anak panah, ia langsung menembus kepala prajurit itu. Dia kemudian menarik busurnya lagi. Short arrow, kelas langka, kemampuan khusus. Penetrasi meningkat sebesar 70%. Kecepatan anak panah meningkat 60%. Batang anak panah lebih pendek, membuat kecepatan terbangnya lebih cepat daripada anak panah biasa. Memiliki daya hancur mengerikan yang mampu menghancurkan batu. Dibuat dari bambu belah dan kemudian ditempa dengan palu menjadi anak panah tajam. Dipadukan dengan busur tanduk anak panah. Ini pasti akan menembus pertahanan mereka. Sementara itu, semua orang melancarkan serangan ke arah Mereka harus menciptakan peluang serangan bagi Hyunwoo. Di bawah rentetan tembakan Hyunwoo yang terus-menerus, prajurit jatuh ke tanah satu demi satu. Hyunwoo mendapatkan gelar Orc Slayer. Kekuatan serangan terhadap orc meningkat 15%. Orc merasa takut padamu. Orc begitu ketakutan, sehingga mereka lari terbirit-birit. Namun, Hyunwoo tidak berniat membiarkan mereka lolos. Saat ia tiba-tiba melepaskan anak panah, ia langsung menembus kepala itu. Jendela notifikasi muncul. Misi peringkat SS, taklukkan pasukan orc yang menyerbu. Selesai. Kontribusi akhir, 92%. Kau telah menyelesaikannya dengan performa yang luar biasa. Pasukan penakluk bersorak atas keberhasilanmu. Pasukan mempercayai komandomu. Pencapaian tersembunyi, pemimpin medan perang. 10 poin karisma didapatkan. Kapten Hans mendekati Hyunwoo. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa mengalahkan prajurit orc seumur hidupku. Aku tidak menyangka kau akan mencapainya dengan begitu gemilang. Terima kasih banyak. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Hyunwoo. Aku juga harus berterima kasih kepada kalian semua. Kalian akhirnya membantuku menyelesaikan misiku. Sekarang mari kita kembali ke Menara Pandai Besi terlebih dahulu. Sementara itu, di menara pusat Aula Pandai Besi pedang berbicara perlahan. Menara Pandai Besi kini berangsur-angsur merosot. Semua kehormatan dan kejayaan telah dimonopoli oleh para ksatria. Hanya mereka yang silau akan uang yang memilih menjadi Pandai Besi. Kita butuh seseorang yang benar-benar memiliki jiwa Pandai Besi. Seseorang yang memenuhi syarat untuk memegang pedang ini. Banyak yang telah mencoba, tetapi tidak ada yang merupakan orang dari ramalan itu. Dahulu kala, Dewa Pandai Besi meninggalkan ramalan bahwa seorang penerus akan muncul di masa depan dan Pandai Besi akan berjaya sekali lagi. Seorang Pandai Besi di samping mengejek. Bukankah ini Leo, satu-satunya di antara semua master menara yang mendapatkan kualifikasi untuk ujian pedang? Apakah kau menipu kami, Sang Terpilih? Kau memanggil kami semua ke sini hanya untuk memberikan kualifikasi ujian kepada orang asing ini? Pembicara itu adalah Churson, master menara Pandai Besi Panahan. Churson, apakah kau membaca suratnya? Aku melakukan ujian tersebut. Terlebih lagi, dia bahkan belum berganti kelas, tapi dia memimpin tentara dan melenyapkan semua prajurit orc dengan keterampilan Pandai Besinya. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasa sulit untuk percaya. Pemusnahan total bahkan tanpa berganti kelas. Ujian itu dirancang berdasarkan standar penerus Dewa Pandai Besi. Jadi pedang ini akan memberikan jawaban akhirnya. Kau akan segera melihatnya. Seorang bawahan berbicara perlahan. Tuan Leo, Tuan Hyunwoo telah tiba di aula. Dimengerti. Bawa dia ke sini dengan cepat. Sesaat kemudian, Hyunwoo tiba di aula. Selamat datang, orang asing. Kau telah lulus ujian dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki tempat suci Pandai Besi. Dan kau telah memenuhi syarat untuk menantang pedang ramalan Dewa Pandai Besi. Mendengar ini, Kursum berteriak dengan nada meremehkan. Busur yang kau buat hanya kelas 2, tapi keberuntunganmu bagus. Tanpa busur kelas epik, kau tidak akan lulus ujian sama sekali. Sekarang, cobalah menarik pedang itu. Mari kita lihat apakah Dewi Keberuntungan akan memihakmu lagi. Hyunwoo tenggelam dalam pemikiran. Orang-orang ini semua adalah master menara Pandai Besi. Masing-masing dari mereka adalah NPC terkenal tingkat legendaris di Ares. Para Pandai Besi ini pasti memiliki level dan gelar yang luar biasa. Meskipun mengesankan, dia tidak merasa kemampuannya lebih rendah dari mereka. Jika bersaing tanpa gelar, mungkin ada peluang. Tepat saat itu, pedang ramalan tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, cahaya itu langsung masuk ke dalam tubuh Hyunwoo. Pedang itu tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Tapi Leo tampak sangat bersemangat. Ramalan itu telah menjadi kenyataan. Jadi, inilah maksudnya. Selama bertahun-tahun kita membuat ritual dan prosedur, tetapi penerus sejati bahkan tidak perlu menyentuh pedang tersebut. Kursun tampak agak terkejut. Sialan, aku tidak mengakui orang ini. Sementara itu, jendela notifikasi muncul. Selamat, kau telah membuka kelas ilahi pertama di Ares. Kau telah berganti kelas menjadi Dewa Pandai Besi. Hyunwoo terkejut. Kelas ilahi dan kelas ilahi pertama di Ares, kau telah memperoleh gelar unik Dewa Pandai Besi peringkat SS. Gelar ini menghapus semua batasan kelas material saat merakit peralatan. Kemahiranmu juga akan meningkat berdasarkan jenis peralatan yang kau buat. Sebagai seorang Pandai Besi, kau akan lebih kuat dari siapapun. Misi kelas diaktifkan. Saat mencapai level 100, ujian pedang dimulai. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi. Siapa yang menyangka pedang itu akan memilih orang asing? Tapi Kursun benar-benar menolak untuk mengakuinya. Kami para master menara telah menunggu penerus agung untuk menerima wahyu Dewa
pandai besi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pilihan pedang dan menganggapnya sebagai kehendak dewa pandai besi. Tapi Leo menyanggah, ramalan itu mutlak. Kursun menanggapi dengan meremehkan. Aku tidak bersikap tidak masuk akal. Hanya seseorang yang diakui oleh semua master menara yang bisa menjadi penerus dewa pandai besi. Itu juga bagian dari ramalan. Karena itu, aku, Kursun, master menara pandai besi panahan, menantang orang asing ini untuk berduel pandai besi. Kecuali kau mengalahkanku dalam duel, aku tidak akan mengakuimu. Jika kau kalah, kau harus melepaskan posisi dewa pandai besi. Leo mencoba menghentikannya, namun tak disangka, para master menara lainnya secara diam-diam menyetujui pendekatannya. Kau juga bisa menolak. Jika itu kasusnya, aku akan memberimu posisi wakil master menara. Hyunwoo menerima permintaan duelnya di tempat. Aku menerima duelmu. Skill kelas ilahi dewa pandai besi. Kau bisa menggunakan kerajinan ilahi. Bagaimanapun, pandai besi membuktikan diri melalui hasil karya mereka. Tepat setelah Hyunwoo setuju untuk berduel, jendela notifikasi muncul detik berikutnya. Duel pandai besi, peringkat S kalahkan Kursun untuk meraih kemenangan. Metode duel kami berbeda dari para ksatria. Kami mencurahkan jiwa kami ke dalam pekerjaan kami di bengkel. Kami berduel dengan pedang yang kami buat. Siapapun yang pedangnya patah lebih dulu, dialah yang kalah. Ada bengkel kelas atas di aula ini. Kau bisa menggunakan skill pandai besi sekarang, jadi menempa pedang dalam sehari seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Jika kau memang dewa pandai besi yang sesungguhnya. Dengan itu, Kursun berbalik dan pergi. Saat ini, Leo merasakan Hyunwoo mulai merasa cemas. Bagaimanapun, kemampuan Kursun di antara para master menara sangat luar biasa. Bahkan dengan skill ilahi, pertumbuhan membutuhkan waktu. Tapi Hyunwoo tetap tenang. Kau benar. Jika ini adalah diriku sebelum berganti kelas, aku pasti akan kalah. Dalam permainan ini, karakter mendapatkan skill dan buff yang kuat berdasarkan level dan gelar. Ditambah lagi, sebagai master menara, mereka memiliki kemampuan khusus. Namun, saat Hyunwoo mengubah kelasnya menjadi dewa pandai besi, kesenjangan itu lenyap. Jika berbicara murni soal keahlian, perbedaan itu justru semakin mencolok. Setelah memperoleh skill suci di Divine Crafting, ia mampu menciptakan peralatan apapun dengan efek custom. Namun, mencapai efek level tinggi akan meningkatkan kesulitan penempaan. Efektivitas dari efek-efek ini berkisar antara 0 hingga 100% tergantung pada keahlian menempa yang dimilikinya. Sementara itu, Kursun sedang menempa pedangnya sendiri. Ia dulunya adalah seorang pandai besi penempa pedang. Keluarganya telah mewariskan teknik menempa pedang turun-temurun. Ia mewarisi keahlian ini dari ayahnya, tetapi kemudian Leo muncul dan melampaui kemampuannya. Itulah alasan mengapa ia tidak bisa menjadi master menara penempa pedang. Awalnya, ia menerima kemunculan Leo, namun ia tidak pernah menyangka Leo akan membawa orang luar untuk melampauinya. Ini adalah hal yang sama sekali tidak bisa ia toleransi. Di saat yang sama, Hyunwoo sudah berhasil menempa bentuk dasar pedangnya, memberikan kemampuan dan efek pada peralatan mengikuti prinsip dasar pertukaran nilai. Untuk memenangkan duel, ia harus memastikan kekerasan maksimal dan memaksimalkan nilai kemampuan pemecah senjata. Untuk mendapatkan kemampuan yang diinginkan, ia harus menciptakan senjata kelas atas. Leo meyakini status dan nilai kemampuan Hyunwoo paling banter hanya tingkat rara. Sebagai dewa pandai besi, apa sebenarnya kemampuan dan niat sejatimu? Tak lama kemudian, hari duel pun tiba. Sepertinya kau berhasil membuat sesuatu dalam sehari. Biarkan aku melihat keahlian sang pewaris dewa dengan saksama. Kursun kemudian menghunus pedangnya. Black Knight, tingkat Unique. Kemampuan khusus, kekerasan 35%, peningkatan Sword Saint level 2. Passive skill, penghancur senjata. Active skill, radiasi kesatria hitam. Melihat itu, Leo merasa sangat khawatir. Bahkan para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Kursun. Ia sungguh luar biasa karena berhasil menempa pedang duel tingkat Unique yang sempurna. Hanya dalam satu malam. Tentu saja, ia mencurahkan seluruh teknik rahasia keluarganya ke dalam bilah pedang ini. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana pedangmu. Dan saat Hyunwoo menghunus pedangnya, semua orang yang hadir terperangah. Pedang custom pertama Hyunwoo, tingkat rara. Melihat itu, Kursun langsung tersenyum lebar. Leo, kau telah membuat kesalahan fatal kali ini. Detik berikutnya, Kursun dengan tegas melancarkan serangan ke arah Hyunwoo. Hyunwoo dengan tenang mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Saat sesosok bayangan melesat, salah satu pedang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pada saat itu, semua orang terpaku karena pedang yang hancur adalah Black Knight yang ada di tangan Kursun. Bagaimana kau melakukan itu? Sebuah pedang tidak ditentukan oleh tingkatannya saja. Pedang custom pertama Hyunwoo, tingkat rara. Kemampuan khusus, Active skill. Pedang ini memiliki peluang 65% untuk memutus pedang lain. Tiada duanya. Pada saat itu, ajaran ayahnya bergema di telinga Kursun. Sang dewa pandai besi suatu hari nanti akan turun ke tanah ini. Orang itu akan menghancurkan akal sehat kita dan memimpin kita. Suatu hari nanti, kita juga akan menerima bimbingannya. Hanya menghancurkan pedang tidak akan meyakinkan para master menara, jadi aku akan menempa pedang yang mampu memutus pedang lain. Kilas balik ke sebelumnya, Leo tidak setuju dengan ide Hyunwoo. Bagaimanapun, itu terlalu sulit. Namun, Hyunwoo percaya bahwa menciptakan peralatan yang diinginkan bergantung pada keahlian dan kerja keras tanpa henti seorang pandai besi. Pilihan berani di luar akal sehat, penilaian yang tegas, pengetahuan yang mumpuni, serta
kemampuan untuk mencapai tujuan. Hyun Soo memiliki semua. Itu, Dewa Pandai Besi, bisakah aku juga menempa pedang seperti itu? Tentu saja, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Akhirnya, Kursun mengakui kemampuan Hyun Soo. Master Menara Pandai Besi Pemanah, Kursun, memberi hormat kepada Dewa Pandai Besi. Tepat setelah Hyun Soo menyelesaikan misi duel, Kursun mendekatinya dengan sebuah peti harta karun. Ini 500 koin emas. Mohon terimalah. Juga, ini adalah gulungan yang hanya diwariskan di antara para Master Menara Pandai Besi. Gulungan ini berisi metode penempaan untuk busur tingkat legendari. Kau telah memperoleh salah satu dari 10 harta karun Menara Pandai Besi, metode penempaan busur legendaris. Kursun tidak memiliki keahlian untuk menyelesaikan busur ini, jadi ia mempercayakannya kepada Hyun Soo. Hanya ketika ia menapaki jalan sang perkasa, nilai sejatinya akan terungkap. Pada saat ini, ia berbicara perlahan. Dewa Pandai Besi akhirnya muncul. Kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan diri juga. Jadi, Hyun Soo, tolong berusahalah menjadi yang terkuat. Jelajahilah dunia yang lebih luas. Perjalanan ilahi baru saja dimulai. Adegan berpindah. Hyun Soo menceritakan pada Ji-hun apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Mendengar itu, Ji-hun terkejut. Kau benar-benar berubah ke kelas dewa? Aku hanya berpikir keahlianmu terlalu bagus untuk disia-siakan, jadi aku mendesakmu untuk bermain Ares. Aku tidak menyangka kau punya bakat sebesar ini untuk bermain game. Jadi, apa bedanya setelah berubah menjadi kelas dewa? Tidak terasa terlalu berbeda. Lebih penting lagi, aku harus membayar biaya rumah sakit ayahku besok. Totalnya sudah mencapai lebih dari 10 juta selama ini. Ji-hun menyinggung obat baru yang Hyun Soo minta untuk dia selidiki. Obat baru itu tidak memiliki jaminan asuransi dan harganya setidaknya 20 juta. Dan itu belum termasuk biaya luka bakarmu. Kau tidak bisa menghasilkan banyak uang hanya dari kelasmu. Menjual peralatan buatan, staminamu tidak akan kuat. Yang paling penting adalah level dan reputasi. Pertumbuhan ilahi dimulai sekarang. Kau harus bertemu pemain-pemain Ares paling terkenal dan membangun hubungan baik dengan mereka. Hanya dengan begitu, bahkan dengan misi level yang sama, kau akan mendapatkan lebih banyak hadiah dan material langka. Lalu gunakan itu untuk menempa peralatan kelas atas. Jadi, aku punya ide. Begitu aku mengumpulkan pencapaian puncak, aku akan mengajakmu naik level. Sementara itu, diskusi daring sedang ramai. Rod, yang selamanya berada di peringkat 21, akhirnya mencapai tingkat legendari. Kudengar dia menangkap Raja Pedang Barat, yang berarti dia berhasil melancarkan serangan ke Raja Pedang. Semua orang penasaran bagaimana dia melakukannya. Adegan berpindah. Hyun Soo menatap notifikasi tagihan yang tertunda di ponselnya. Melamun, 30 juta sebulan, hadiah misi ditambah pendapatan rumah lelang masih belum cukup, tetapi dia tidak bisa menelantarkan pengobatan ayahnya. Pada saat itu, notifikasi berbunyi di ponselnya. Pedang custom Hyun berhasil dilelang dengan harga 53.310 koin emas. Tanpa ragu, Hyun Soo segera melunasi biaya rumah sakit. Sesaat kemudian, dia kembali ke rumah. Dia tahu betul dia sama sekali tidak bisa berhenti bermain Ares. Sementara itu, Rod mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Hyun Soo karena dengan pedang yang ditempa Hyun Soo, dia telah lulus ujian barat dan telah memenuhi keinginan lamanya. Master Hyun, jika semua orang tahu nilai pedangmu, mereka akan tahu bahwa menghabiskan 50 juta untuk membelinya sangatlah sepadan. Pedang yang berhasil menyerang Raja Pedang dan menciptakan celah. Bahkan Barat pun benar-benar bingung saat itu. Master Hyun, Raja Pedang Barat dari Kerajaan Guyard sedang menunggumu. Dia ingin kau menempa pedang untuknya. Mohon temui dia. Sekarang akhirnya aku bisa menyelesaikan biaya pengobatan ayah. Aku harus menemui Raja Barat dan merebut kembali toko pandai besi yang hilang. Di sisi lain, seorang pria bertubuh kekar perlahan keluar dari mobil. Toko pandai besi terakhir di era ini, Hyun Soo, hanya tinggal 1 bulan lagi sampai waktu yang dijanjikan. Adegan berpindah. Hyun Soo mengetahui bahwa dia tidak bisa menemui Barat karena karakter level 10 tidak memiliki kualifikasi untuk menemui sang raja. Bertemu NPC level tinggi membutuhkan level dan reputasi yang tinggi. Untuk bertemu Barat, dia membutuhkan setidaknya level 200. Namun, ada cara lain. Turnamen bela diri Guyard, sebuah acara tahunan yang diadakan di Kerajaan Guyard untuk pemain antara level 50 dan 60. Raja Pedang Barat selalu mencari individu berbakat. Turnamen akan segera dimulai. Barat akan memberikan hadiah secara pribadi kepada pemenangnya. Jika kau ingin menemuinya, ini satu-satunya pilihanmu. Adegan berpindah. Mengikuti saran Leo, Hyun Soo tiba di wilayah kastel. Itu adalah perbatasan antara Flame dan Guyard. Mereka bertarung melawan mayat hidup setiap hari. Mereka membutuhkan kemampuanmu lebih dari siapapun. Wilayah kastel, wilayah medan perang yang memblokir serangan monster mayat hidup. Menurut Leo, itu adalah tempat tercepat untuk naik level. Misi apapun itu, aku harus menyelesaikannya. Sesaat kemudian, Hyun Soo akhirnya memasuki wilayah kastel. Pada saat itu, Komandan Ran menyambutnya. Apakah kau bala bantuan dari ibu kota? Jumlah mayat hidup meningkat akhir-akhir ini. Awalnya, setiap kali lonceng suci Ramus berbunyi, mayat hidup yang menyerang akan melemah dan menjadi mudah untuk dihalau. Di masa lalu, bunyi lonceng membuat mayat hidup menjauh, tetapi baru-baru ini, lonceng Ramus hancur berkeping-keping. Bencana mendadak ini membuat kami tak berdaya, jadi kami hanya bisa memperkuat pertahanan. Tapi musuh sepertinya menyadarinya dan mulai berkumpul. Hyun Soo penasaran, tidak bisakah lonceng itu diperbaiki? Sebenarnya, aku dikirim oleh Master Menara Pandai Besi
menempa pedang. Leo, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kami sudah menunggumu. Temui komandan segera. Sesaat kemudian, komandan kesatria Kastel Kail menyambut Hyun Soo. Apakah kau orang yang dikirim oleh Leo yang agung? Jika demikian, Master Leo seharusnya tahu lonceng Ramus tidak bisa diperbaiki. Tuan telah diam-diam mencari beberapa orang untuk memperbaikinya, tetapi jawabannya selalu sama. Hancur berkeping-keping, mustahil diperbaiki. Salah satu dari orang-orang itu bahkan tinggal di kastel mencari metode perbaikan, tetapi semuanya sia-sia. Dia tampaknya level 290. Hyun-woo, berapa levelmu? Mendengar ini, Hyun-woo segera menjawab, aku hanya level 13. Kau datang untuk membantu kami, jadi aku tidak menyalahkanmu, tetapi levelmu terlalu rendah. Cari sesuatu yang bisa kau lakukan. Wilayah kastel menghadapi krisis eksistensial. Ketika Legiun, mayat hidup bergerak, itu akan menjadi saat terakhir kita. Tugasku adalah melindungi Tuan dan rakyat sampai akhir. Aku akan menjalankan tugasku. Pada saat itu, seorang tentara di dekatnya berteriak dengan mendesak, mayat hidup menyerang tembok timur. Melihat ini, komandan segera memerintahkan, fokus ke gerbang, tahan garis pertahanan dengan segala cara. Ran, ikut aku. Oh, dan simpan apa yang kita diskusikan sebagai rahasia. Pada saat itu, terlintas di pikiran Hyun-woo bahwa dia seharusnya baik-baik saja dalam pertempuran seperti para orc. Misi pertahanan wilayah diaktifkan. Kalahkan monster yang menyerang dan pertahankan gerbang. Detik berikutnya, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Hanya senjata suci yang bisa membunuh mayat hidup. Kau harus menyerang titik yang sama berkali-kali. Saat Hyun-woo tiba-tiba menembakkan panah, itu menembus lurus melalui kepala mayat hidup. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Dia bisa membunuh mayat hidup tanpa kekuatan suci. Hyun-woo kemudian menembakkan beberapa panah lagi, seketika membunuh banyak mayat hidup. Ini luar biasa. Kelihatannya cukup bagus. Jika keadaan terus seperti ini, kita seharusnya bisa menyelesaikan misi. Pada saat ini, jendela notifikasi tiba-tiba muncul. Alur cerita baru diaktifkan. Kalahkan mayat hidup pengepung raksasa. Sialan, bawa komandan ke sini. Mayat hidup pengepung raksasa, level 89. Tapi komandan sibuk mempertahankan gerbang, dia tidak bisa pergi. Pada tingkat ini, tembok akan berada dalam bahaya besar. Pada saat ini, Hyun-woo menyarankan agar dia menarik perhatian musuh. Detik berikutnya, dia menghunus pedang panjangnya dan menyerbu ke arah raksasa. Mayat hidup itu, saat sesosok bayangan melesat, semua mayat hidup di sekitarnya terbunuh seketika. Sekarang aku hanya perlu mengalahkanmu. Hyun-woo kemudian menarik perhatiannya dan memancingnya menjauh dari tembok. Pada saat ini, raksasa mayat hidup itu tiba-tiba mengangkat kakinya untuk menginjaknya. Meskipun Hyun-woo menghindar dengan gerak kaki yang lincah, dia jelas tidak mengalami kesulitan yang berarti. Pada saat yang sama, Hyun-woo mengganti senjata ke tanduk. Busur. Saat ia melepaskan anak panah dengan kekuatan penuh, anak panah itu menghujam tepat ke kepalanya. Namun, jelas serangan ini tidak memberikan dampak apapun. Sial, serangan ini sama sekali tidak melukainya. Saat Hyun-woo tertegun, mayat hidup itu menghantamnya hingga terpental belasan meter. HP turun di bawah 10%. Peringatan, pada 0% HP, Anda akan dipaksa keluar dari permainan. Dia sama sekali tidak boleh membiarkan dirinya terpental keluar. Jika dia tidak menyelesaikan alur cerita ini, dia tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen bela diri Guiar. Biaya rumah sakit ayahnya, biaya pengobatannya sendiri, dan upaya mendapatkan kembali bengkel pandai besi, semuanya akan mustahil. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu yang kelam. Demi mengubah hidupnya, dia memilih game ini. Jadi, dia benar-benar tidak boleh menyerah di sini. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melepaskan anak panah yang menembus kaki kanan mayat hidup itu. Mayat hidup tersebut kemudian menyerang dengan gelombang sonik. Dalam sekejap, HP Hyun-woo merosot hingga nyaris 3%. Di saat ini, menghadapi gempuran mayat hidup, Hyun-woo menarik busurnya dengan segenap kekuatan dan melepaskan anak panah. Ini masih jauh dari kata selesai. Namun detik berikutnya, tali busur putus. Sebelum Hyun-woo sempat bereaksi, sebuah tangan raksasa menghantamnya. HP-nya kini berada di angka 1%. Sial, aku benar-benar tidak boleh menyerah seperti ini. Di saat yang sama, jendela notifikasi muncul. Anda telah memenuhi kondisi khusus. HP di bawah 5%, keyakinan dan kemauan keras. Anda memenuhi syarat sebagai pandai besi ilahi. Anda telah memperoleh keahlian baru, penempaan darurat ilahi. Anda harus membuat senjata dalam waktu 20 detik. Senjata darurat hanya dapat digunakan selama 30 detik. Tanpa ragu, Hyun-woo segera mengayunkan palunya dan mulai menempa. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan alur cerita. Setelah 30 detik usaha tanpa henti, Hyun-woo akhirnya berhasil membuat senjata tepat di saat terakhir. Dengan satu serangan menggunakan seluruh sisa kekuatannya, mayat hidup raksasa itu terbelah menjadi dua, akhirnya terkalahkan. Anda telah mengalahkan mayat hidup pengepung raksasa. Level Anda telah meningkat ke 38. Level ini seharusnya cukup untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Dengan itu, dia jatuh pingsan ke tanah. Saat dia membuka matanya kembali, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Hyun-woo, kau akhirnya sadar. Kau benar-benar pahlawan. Berkat dirimu, kami selamat dari krisis hari ini. Bagaimana kau melakukannya? Ceritanya panjang. Lagi pula, tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, tidak akan ada yang mempercayaiku. Parah, mayat hidup, mirip dengan roh jahat, paling takut pada kekuatan suci. Mengetahui sifat ini, Hyun-woo awalnya memikirkan pedang 4 simbol. Pedang ini konon bisa mengusir roh jahat dan menghilangkan bencana. Berkat ayahnya yang menyebutkan tentang restorasi hari itu, dia mampu mewujudkan pedang ini. Saat ini, sang komandan mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Ini adalah imbalanmu, sekitar 2000 koin emas. Kemudian dia berbicara perlahan, aku salah menilaimu dengan menganggapmu sama seperti orang luar lainnya. Tolong terima permintaan maafku. Hyun-woo menyatakan pengertiannya. Terima kasih telah mengakuiku. Keintiman
Hubungan antara Hyunwoo dan Kyle telah meningkat ke level maksimal. Di saat yang sama, Kyle menyebutkan dia memiliki misi untuknya. Tolong perbaiki lonceng Ramos. Serangan yang kau lakukan tadi, aku merasakan kekuatan suci dari pedangmu. Jika itu kau mungkin benar-benar bisa berhasil. Mendengar ini, Hyunwoo meminta maaf. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku harus pergi ke kerajaan Guiyar. Pada saat ini, sang komandan menyebutkan sesuatu yang penting yang sempat ia lupakan. Sang penguasa memiliki mineral legendaris. Jika kau memperbaiki lonceng itu, dia mungkin akan memberikannya padamu. Mineral legendaris, adegan berpindah. Kyle membawa Hyunwoo ke sebuah lokasi. Ini adalah lonceng Ramos. Dia terkejut. Ini bukan hanya rusak, tapi hancur berkeping-keping. Kau bilang kau bisa memperbaikinya. Bisakah aku mempercayai kata-katamu? Hal ini membuat Hyunwoo terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa setuju dengan enggan. Saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. Komandan, lonceng itu tidak bisa diperbaiki. Bahkan aku, di level 290, tidak bisa melakukannya. Bisakah kau? Kau bukan seorang penipu, kan? Mendengar ini, Hyunwoo benar-benar tercengang. Siapa kau dan mengapa kau berkata begitu? Aku adalah pandai besi dengan level yang lebih tinggi darimu. Saat ini, sang komandan angkat bicara. Ini adalah Nael, pandai besi ahli yang kuceritakan padamu. Dia berkontribusi besar dalam kampanye kita melawan mayat hidup. Lalu kenapa? Level 38, membantu membersihkan mayat hidup dan mengaku bisa memperbaiki lonceng? Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan, tapi lonceng ini tidak bisa diperbaiki. Jangan berpikir kau bisa mengeksploitasi wilayah kastil yang sedang sekarat ini. Nael dulunya adalah pemimpin tim di Guild Golden Shield. Namun suatu hari, dia memilih keluar dari guild karena guild berencana merekrut pemain anonim dengan gaji tahunan 500 juta. Kau tidak tahu, pedang pertama pandai besi Hyun terjual seharga 50 juta. Begitu dia bergabung, guild kita akan tumbuh lebih cepat. Tapi Nael menyebutkan mereka pernah merekrut pandai besi sebelumnya. Namun pada akhirnya, pandai besi itu mengambil uangnya dan kabur. Jadi, karena lelah, Nael akhirnya memilih keluar dari guild. Dia kemudian datang ke wilayah kastil yang sekarat. Tidak sanggup melihat orang-orang ini menderita, dia memutuskan untuk tinggal dan memperbaiki lonceng Ramos. Saat ini, Hyunwoo melangkah maju untuk memeriksa lonceng Ramos. Dia menemukan lonceng itu benar-benar rusak dan tak bisa diperbaiki. Detik berikutnya, Hyunwoo mengayunkan palunya dan menghantamnya. Ini membuat Nael yang berdiri di dekatnya benar-benar terpaku. Apa yang kau lakukan? Aku bisa merestorasinya. Mendengar ini, Nael murka. Apakah kau tidak mengerti arti dari tidak bisa diperbaiki? Di saat yang sama, gelombang besar mayat hidup meluncurkan serangan lain ke wilayah kastil. Jendela notifikasi muncul. Wilayah kastil sedang diperbarui. Setelah pembaruan, kastil akan menjadi wilayah mayat hidup. Sial, wilayah kastil benar-benar berubah menjadi wilayah mayat hidup. Semuanya berakhir sekarang. Belum berakhir. Kita bisa menghentikan ini jika kita memperbaiki lonceng Ramos. Bukankah kau ingin melindungi wilayah kastil? Tentu saja. Tapi bagaimana caranya? Hyunwoo kemudian memasukkan pecahan lonceng Ramos ke dalam inventarisnya. Mari kita lindungi tempat ini bersama-sama. Di saat yang sama, sang komandan berkata dia akan mengulur waktu sebanyak yang dia bisa dan bahwa perbaikan lonceng bergantung padamu, Hyunwoo. Dia kemudian memimpin pasukannya menyerbu ke arah musuh. Adegan berpindah. Keduanya tiba di bengkel. Jadi apa rencanamu? Saat aku menghancurkan pecahannya tadi, kekuatan suci itu tidak hilang. Artinya material itu sendiri mengandung kekuatan suci. Aku akan menempa ulang material ini dan membuat lonceng baru. Setelah selesai, kekuatan sucinya akan menjadi lebih kuat. Nael bingung. Aku belum pernah melihat keahlian seperti itu. Memperbaiki tidak selalu memerlukan keahlian. Mari kita mulai dengan melebur materialnya. Saat ini, Nael terkejut. Apakah dia akan membuatnya dengan tangan? Cepat kemari. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sementara itu, para pengembang game menyaksikan semua ini di balik layar. Sepertinya pembaruan ini akan gagal. Apa yang kau bicarakan? Hanya karena pandai besi ini? Jangan khawatir, pemain benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Saat ini, seorang pengembang wanita berbicara perlahan. Dia bukan pandai besi biasa. Adegan berpindah. Sang komandan bertarung sengit di garis depan, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Tak lama kemudian, mereka dengan cepat dikalahkan. Tepat saat dia berpikir semuanya akan berakhir, detik berikutnya, sebuah lonceng berdentang. Bunyinya seketika menyucikan semua mayat hidup yang ada. Lonceng Ramos akhirnya diperbaiki. Di saat yang sama, para pengembang di balik layar terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Bagaimana ini mungkin? Orang itu benar-benar memperbaikinya. Apa yang terjadi? Pembaruannya benar-benar gagal. Pemimpin tim tidak tahu harus berbuat apa. Pemain ini belum tidur selama seminggu sejak hitung mundur pembaruan dimulai. Seminggu penuh tanpa tidur, kilas balik ke 5 hari yang lalu, Hyunwoo dan yang lainnya segera menuju bengkel wilayah kastil. Setelah melebur ulang, pecahan dan mengekstraksi material dasar, lebih tepatnya, mengekstraksi kekuatan suci. Hyunwoo menangani cetak biru desain sementara Nael menyiapkan persediaan dan mengelola pekerja. Mulai gunakan penempaan ilahi. Keahlian ini memberikan kekuatan yang ditingkatkan terhadap mayat hidup sekaligus membuka kemampuan baru yang mampu melukai monster. Resapi dengan keinginan untuk melindungi wilayah kastil. Semua orang bekerja sama dengan upaya bersatu. Resapi dengan kekuatan suci yang lebih kuat lagi. Tersisa 4 hari. Tersisa 3 hari. Tersisa 1 hari. Saat ini, Nael terbangun oleh suara palu. Hyunwoo telah menyelesaikan
menyaksikan lonceng Ramus. Di saat yang sama, Nael memperoleh gelar pembelajar. Menyaksikan teknik pandai besi ahli itu, dia benar-benar terpaku. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang ahli pengrajin? Kemahiran pandai besi ahli meningkat 22%. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah kau pandai besi Hyun? Benar, Hyunwoo mengonfirmasi. Detik berikutnya, lonceng Ramus memancarkan cahaya keemasan. Lonceng ini dibuat dengan luar biasa. Ini praktis sebuah karya seni. Di saat yang sama, notifikasi muncul. Lonceng custom kedua Hyun. Kemampuan khusus, menyucikan mayat hidup. Mereka yang melawan mayat hidup menerima berkah. Artefak ilahi yang diciptakan kembali dari apa yang tak bisa diperbaiki. Saat ini, Nael takjub. Karena diciptakan kembali, efeknya bahkan lebih kuat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mencapai sesuatu seperti ini. Hyunwoo, tolong biarkan aku tetap bersamamu mulai sekarang. Apakah itu sebuah pengakuan? Itu tidak mungkin. Kembali ke masa kini. Dengan setiap ayunan Hyunwoo, semua mayat hidup disucikan. Dalam sekejap, mayat hidup tercerai-berai dan melarikan diri dalam kekacauan. Lonceng baru itu melenyapkan mayat hidup dan menghentikan pembaruan. Alur cerita baru dapat terus diciptakan. Akhirnya berhasil. Syukurlah kita berhasil tepat waktu. Detik berikutnya, Hyunwoo jatuh pingsan karena kelelahan yang terakumulasi dan roboh ke tanah. Misi, perbaikan. Lonceng Ramus selesai. Imbalan dimodifikasi. Di saat yang sama, diskusi daring berfokus pada pandai besi Hyun. Terdengar alasan pembaruan Castellaris gagal adalah karena dia memperbaiki lonceng Ramus. Dalam sekejap, semua orang mendiskusikan pandai besi Hyun. Sementara itu, Hyunwoo akhirnya terbangun dari pingsannya. Pengikut pandai besi Hyun, 101.655. Melihat ini, dia terkejut. Ini berhasil juga. Untungnya, aku telah mengukir namaku pada lonceng itu. Dengan cara ini, setiap orang yang mengunjungi wilayah kastil akan melihat lonceng itu. Saat ini, sang komandan memasuki kamar Hyunwoo. Penyelamat wilayah kita akhirnya telah sadar. Sang penguasa baru saja memberikan imbalan untukmu karena memperbaiki lonceng. Ini 330.000 koin emas. Hyunwoo sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah 330 juta. Dengan uang ini, dia bisa membeli kembali bengkel pandai besi. Kemudian seorang pelayan di dekatnya mengeluarkan peti harta karun. Ini adalah apa yang sang penguasa anugerahkan kepadamu. Anda telah memperoleh mineral legendaris Orichalcum. Terima kasih banyak. Tidak seperti orang luar lainnya, kau tidak menyerah, tetapi melindungi wilayah kami. Aku dengan tulus berterima kasih padamu. Bukan apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Meski mungkin terdengar agak kasar, aku harus kembali ke tempat asalku sebelumnya. Detik berikutnya, Hyunwoo keluar dari permainan. Adegan berpindah. Hyunwoo mentransfer 330 juta kepada seorang pria. Sepertinya kau benar-benar berhasil. Kau sangat luar biasa. Pembicaranya adalah investor real estate Kang Haksu. Kilas balik ke 1 tahun yang lalu, untuk melunasi biaya pengobatan yang besar, Hyunwoo menjual bengkel pandai besi kepada Haksu, tetapi dia sangat enggan di dalam hatinya. Jadi dia bertanya kepada Haksu apakah dia mungkin memiliki kesempatan untuk membeli kembali bengkel itu nanti. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Membeli bengkel pandai besi yang hampir hancur butuh banyak uang. Uang itu akan lebih baik digunakan untuk membeli bangunan baru. Tidak, aku harus membelinya kembali karena dipenuhi kenangan ayahku dan aku. Pada akhirnya, Haksu memberinya waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun, aku akan menjualnya. Segera. Ingat itu baik-baik. Aku harap kamu berinisiatif untuk menghubungiku saat waktunya tepat. Pada saat itu, Hyunwoo mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Mengapa Anda bersedia membantuku? Itu karena kamu adalah orang pertama yang berniat menebus kembali properti itu. Melihat tekadmu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendukungmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah menepati janjimu. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Apakah kamu tahu tentang game Aris? Tentu saja. Game itu sangat populer. Sebenarnya, aku adalah seorang pandai besi di Aris. Itu luar biasa. Profesi itu sangat cocok untukmu. Jadi, aku ingin membuatkan peralatan untukmu. Mendengar ini, Haksu langsung tertarik. Bisakah kamu membuat peralatan khusus sesuai permintaanku? Bisakah kamu membuat senjata dengan efek, tipe, atau tingkat kelangkaan apapun? Tentu saja. Persyaratan apapun yang kamu miliki, aku bisa memenuhinya. Adegan berpindah. Hyunwoo masuk kembali ke dalam game Aris. Saat itu, Niall menyapanya. Ini adalah pertemuan pertama kita sejak kita berurusan dengan para undead. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah ketua tim strategi dari Golden Shield Guild dan orang yang membantu. Guild ini tumbuh ke posisinya saat ini. Hari itu, aku menjadi yakin, Hyunwoo, suatu hari nanti kamu akan menjadi salah satu pemain papan atas. Jadi, aku akan langsung ke intinya. Jika kamu mendirikan guild, aku ingin menjadi anggota pertamamu. Tentu saja, aku menantikan bimbinganmu. Namun sebelum itu, aku ingin menemui Raja Pedang terlebih dahulu. Mendengar ini, Niall benar-benar terkejut. Kamu akan menemui Raja Pedang Barat, salah satu dari 10 legenda. Benar sekali. Aku berkompetisi di turnamen bela diri Guiard. Aku dengar Barat sendiri yang akan memberikan penghargaan kepada pemenangnya. Kamu benar. Banyak bintang baru berpartisipasi dalam turnamen bela diri. Itu tidak akan mudah. Itulah mengapa aku harus menang. Jangan khawatir. Aku akan menang menggunakan apa yang paling aku kuasai. Adegan berpindah. Hari turnamen bela diri Guiard tiba. Para orang asing, selamat datang di turnamen bela diri Guiard. Turnamen akan segera dimulai setelah aku pergi. Tolong kalahkan monster yang akan segera muncul. Meskipun kalian tidak bisa melihatnya, Yang Mulia selalu mengawasi kalian. Jadi, harap jaga
menjaga perilaku kalian. Semoga berhasil untuk kalian semua. Detik berikutnya, getaran hebat melanda. Kemudian golem batu raksasa muncul di hadapan semua orang. Bertahanlah dari serangan golem tersebut. Batas waktu, 1 menit. Ujian pertama turnamen bela diri. Mereka yang memburu golem batu akan menerima hadiah. Golem batu, level 109. Melihat ini, semua orang yang hadir membeku. Levelnya setinggi itu, sebelum mereka selesai berbicara, seorang pemain langsung terbunuh oleh serangan golem tersebut. Sialan, ini benar-benar berbeda dari intel yang ada. Bagaimana mungkin kita mengalahkan benda ini? Sementara itu, Hyun-soo memperhatikan dengan tenang dari samping. Di sisi lain, seorang pelayan bergegas panik menuju aula besar karena golem batu seharusnya hanya muncul di turnamen tingkat lanjut. Dengan tingkat seperti ini, semua orang luar yang berpartisipasi akan musnah. Yang mulia, mohon segera hentikan kompetisinya. Namun Raja Pedang menolak di tempat. Tidakkah kau menyadarinya? Perhatikan baik-baik. Seniman bela diri di antara mereka. Detik berikutnya, Hyun-soo dengan tegas menembakkan panah ke arah golem. Namun, golem itu menghindar dengan memiringkan kepalanya. Kreasi khusus ketiga Hyun-soo, sebuah benda yang secara otomatis kembali ke tangan pemain, mata panah pendek Ori Chalchum. Melihat ini, semua pemain yang hadir terkejut. Apakah panah itu baru saja kembali ke tangannya? Ini adalah hadiah yang diterima Hyun-soo terakhir kali di wilayah kastil. Ori Chalchum legendaris adalah benda yang hanya ada dalam mitos. Performanya memang luar biasa. Di bawah tembakan Hyun-soo, golem tersebut kini memasuki kondisi stun selama 4 detik. Tanpa ragu, semua orang yang hadir melancarkan serangan mereka ke arah golem. Namun setelah rentetan serangan yang sengit, golem itu sama sekali tidak mengalami kerusakan. Pada saat itu, juga, tatapan golem beralih ke arah Hyun-soo, lalu menyerbu langsung ke arahnya. Melihat ini, semua orang mulai berpencar ke segala arah. Pada saat yang sama, golem batu itu mengayunkan pukulan yang ganas. Kekuatan luar biasa menyapu area tersebut seketika. Untungnya, Hyun-soo mengganti senjata dan menangkisnya. Namun, kemenangan itu berumur pendek. Pedang panjang itu hancur dengan retakan yang nyaring. Bahkan, Hyun-soo terlempar sejauh puluhan meter. Di sisi lain, seorang pelayan berusaha membujuk Raja Pedang. Yang mulia, kontestan ini sepertinya telah mencapai batas kemampuannya. Kita harus menghentikan pertandingannya. Namun Raja Pedang tampak sama sekali tidak peduli. Saat itu, kristal tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya merah. Detik berikutnya, Raja Pedang terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Sebuah pedang panjang menembus langsung ke dada golem batu. Penempaan darurat ilahi selesai. Bila sabit Damascus memiliki kemampuan untuk memotong batu. Saat golem batu itu menghilang, pedang panjang di tangan Hyun-soo perlahan memudar juga. Seketika, pemberitahuan naik level yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan. Dengan mengalahkan golem batu, Hyun-soo memperoleh 14 level. Sekaligus, seorang pemain di dekatnya terkejut. Kamu benar-benar mengalahkan golem batu itu. Itu awalnya dirancang untuk tidak bisa dikalahkan. Namun, sebelum Hyun-soo bisa menjawab, dia pingsan di tempat. Pada saat yang sama, penyelenggara membuat pengumuman. Perhatian kepada semua kontestan. Karena kesalahan oleh penyelenggara, turnamen bela diri ini berakhir di sini. Sesaat kemudian, berita tentang Hyun-soo yang mengalahkan golem batu menjadi tren dengan cepat. Semua orang lihat ada tulisan pada senjata itu. Sepertinya itu orang yang sama yang memperbaiki lonceng Ramos. Hal ini menyebabkan reputasi pandai besi Hyun tumbuh semakin kuat. Karena kejadian tak terduga tersebut, banyak pemain menuntut pertanggungjawaban dari operator. Namun keluhan mereka tidak membuahkan hasil karena ini adalah keputusan pihak Ari sendiri. Namun, sesuatu yang tak terduga memang terjadi. Raja Pedang memanggil pemain Hyun-soo. Mendengar ini, ketua tim terkejut. Bukankah membersihkan arena butuh waktu? Mengapa memanggilnya begitu cepat? Sialan, sepertinya lembur lagi malam ini. Pemikiran pemain itu melampaui akal sehat kita. Kita tidak bisa memprediksi tindakannya sama sekali. Tepat sekali. Apa yang akan terjadi jika keakraban pemain Hyun-soo dengan Raja Pedang mencapai level maksimal? Jika dia mempelajari ilmu pedang Raja Pedang, dia pasti akan menjadi pandai besi terbaik. Tapi itu tidak akan mudah. Raja Pedang tidak memberikan bantuan seperti itu dengan sembarangan. Di sisi lain, Hyun-soo sedang menuju ke istana Raja Pedang. Orang asing, dengarkan. Kamu seharusnya diberi penghargaan di depan semua orang. Namun karena kecelakaan itu, acaranya disederhanakan. Biarkan aku yang menanganinya secara pribadi. Semua orang mengakui kinerjumu sebagai ahli senjata kemarin. Untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu, aku memutuskan untuk memberimu 13.000 koin emas sebagai hadiah. Pada saat itu, Hyun-soo berbicara perlahan. Yang mulia, aku dengar Anda mencari saya. Apa katamu? Sialan, beraninya kau bersikap tidak sopan kepada Yang mulia? Saya adalah Hyun-soo, pandai besi dari pandai besi Hyun. Raja Pedang mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. Benar, dia adalah tamu yang selama ini aku tunggu-tunggu. Hyun-soo, pandai besi dari pandai besi Hyun. Aku ingin memberikan penghormatan kepada Yang mulia, Raja Barat. Aku menghargai kesabaranmu. Salah satu dari 10 tokoh legendaris Aris, Raja Pedang Barat. Hyun-soo perlahan berkata, perjalananku ke sini dipenuhi dengan bahaya. Kamu pasti tahu mengapa aku memanggilmu. Tentu saja. Tidakkah Anda ingin memesan senjata? Memang, permintaanku ditolak oleh pandai besi terbaik kekaisaran dan ketua menara pandai besi pedang. Tapi apakah menurutmu kamu bisa menjalankan tugas ini? Detik berikutnya, tekanan kuat turun ke arahnya. Aku datang ke sini hanya dengan meyakini satu hal, dan itu adalah kemampuanku. Mendengar ini, Raja Pedang langsung tertawa terbahak-bahak. Orang asing yang sangat menarik. Bawakan apa yang telah kusiapkan. Aku percaya pada kemampuanmu. Besi dingin 100 tahun, mineral khusus yang terbentuk selama 100 tahun dengan menyerap energi dingin
dingin, memiliki sifat tahan api dan tahan es. Melihat ini, Hyun Soo sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang hanya ada di novel seni bela diri. Raja Pedang menyatakan persyaratannya. Aku ingin senjata tingkat epik atau lebih tinggi. Senjata yang bisa mengeluarkan energi dingin. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Jika kamu mengecewakanku, kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di kerajaan Guyard lagi. Detik berikutnya, jendela misi muncul di hadapannya. Komisi penempaan raja, misi peringkat S, dapatkan pengakuan sang raja. Sukses, satu permintaan dikabulkan. Gagal, pengasingan permanen dari kerajaan Guyard. Raja Pedang Barat menugaskan penempaan sebuah pedang. Ini adalah kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Barat. Aku akan memenuhi harapan yang mulia. Aku pasti akan berhasil. Adegan berpindah. Seorang ksatria memperhatikan setiap gerakan Hyun Soo dari belakang. Wakil Komandan Ksatria Kerajaan Guyard, Bella, level 301, terus-menerus diawasi terasa aneh meskipun dia adalah orang asing. Tapi ini normal. Bagaimanapun, tidak ada yang mudah mempercayai orang asing. Pada saat itu, Bella perlahan berkata, "Jangan pedulikan aku. Tolong fokus pada pekerjaanmu." Orang itu seharusnya tahu dia hanya punya satu kesempatan. Biarkan aku melihatnya gagal. Saat itu, sebuah pemberitahuan muncul. Bel pintu berbunyi. "Permisi, sesuatu yang mendesak muncul di duniaku. Bisakah aku sebentar saja pergi menanganinya?" Sesaat kemudian, Hyun Soo keluar dari game. "Itu ibu pemilik rumah. Apa yang bisa kubantu?" "Ya, aku memutuskan untuk menjual rumah ini. Suamiku sakit dan kami sangat membutuhkan uang. Aku minta maaf." Hyun Soo merasa sangat menyesal. Ibu pemilik rumah selama ini mengenakan biaya sewa di bawah harga pasar dan dia sudah beberapa kali terlambat membayar. "Jadi, kapan sebaiknya aku pindah?" "Dalam 2 minggu tidak apa-apa." "Tentu saja, aku akan pindah dalam 2 minggu." Hyun Soo telah memperoleh cukup banyak di Aris. Biaya pengobatan ayah, menebus kembali rumah tua yang sudah dijual. Tapi aku belum memulai perawatanku sendiri. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Saat itu, Niall menelepon Hyun Soo. "Hyun Soo, apa yang sedang kamu lakukan? Aku punya ide bagus untuk misi ini, jadi aku bergegas menghubungimu. Bisakah kita membicarakannya nanti saat aku luang? Aku sedang mengerjakan misi barat dan tiba-tiba harus pindah dalam 2 minggu." Mendengar ini, Niall terkejut. "Tidakkah kamu tahu betapa pentingnya misi ini? Melalui misi ini, aku berharap mencapai 2 efek utama. Saat ini, orang-orang sedang mendiskusikan bahwa pemenang turnamen dan pandai besi Hyun adalah orang yang sama. Jika kamu tiba-tiba mendirikan guild tanpa mengungkapkan identitasmu dengan jelas, apa yang akan terjadi? Kamu sudah menerima misi penempaan pedang Raja Pedang Barat. Dia adalah salah satu dari 10 tokoh legendaris di Aris. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika dia menggunakan senjata yang diukir dengan nama Hyun. Sekarang adalah momen nilai jualmu meroket." Mendengar ini, Hyun Soo langsung tertarik. "Berkat kamu, aku jadi sadar. Aku akan memberikan segalanya." Adegan berpindah. Hyun Soo masuk kembali ke Aris. Saat itu, Bella sangat cemas. "Mengapa kamu baru kembali sekarang? Apa yang salah? Apakah terjadi sesuatu?" "Yang mulia, dia terjebak di sarang naga api." Mendengar ini, Hyun Soo terkejut. "Di mana kamu bilang Raja Pedang berada? Tempat apa itu sarang naga api?" Bella terdiam. "Kamu bahkan tidak tahu di mana itu?" Dia kemudian menjelaskan secara singkat tentang sarang naga api. Tempat itu berisi semua monster atribut api. Di antara mereka, Dumyeon Ifrit sangat memikat. Namun tidak ada seorang pun selain Raja Pedang Barat yang kembali hidup-hidup. Tapi mengapa dia kembali ke tempat itu, terutama tanpa senjata yang sedang kubuat? Itu karena target balas dendam sang raja ada di sana. Target balas dendam, di sisi lain, raja. Sang raja bertarung dengan sengit di sarang naga api. Jika saja ia bisa melangkah melewati gerbang itu. Namun, jelas senjata di tangannya tidak cukup untuk membawanya ke sana. Setidaknya, seluruh bawahan yang menyertainya berhasil dievakuasi dengan selamat. Saat ini, ia harus menunggu bala bantuan tiba sebelum mengambil tindakan lebih jauh. "Seharusnya aku menunggu Hyun Soo menyelesaikan senjatanya sebelum bertindak. Jika putraku, Ben, masih hidup, mungkin usianya sekarang sudah seumuran dengan Hyun Soo. Dulu, Ben dan sang Raja Pedang menaklukkan sarang naga api bersama-sama. Namun sayangnya, ia tewas di sana. Ia berpikir jika ia berhasil menaklukkan sarang tersebut, ia bisa menjadi putra yang dibanggakan oleh Raja Pedang. Namun jelas, kekuatannya belum cukup. Pada akhirnya, ia menutup matanya dengan perasaan penuh penyesalan. Saat itu, hati sang Raja Pedang benar-benar hancur. Jika saja aku menunggu pedang itu selesai sebelum bertindak, mungkin segalanya akan lebih baik. Namun, ia tidak boleh membiarkan Ifrit meloloskan diri. Bagaimanapun, Raja Pedang telah menunggu kemunculannya selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, Bella perlahan menjelaskan, sejak kematian sang pangeran, Raja telah mencurahkan seluruh usahanya untuk memburu Ifrit. Namun, Ifrit tidak akan muncul dengan sendirinya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir sang Raja. Jujur saja, sulit bagiku untuk mempercayaimu, orang asing. Namun yang mulia pasti punya alasan tersendiri hingga menitipkan tugas ini padamu. Sebagai ksatria kerajaan Guyard, aku mohon, selamatkanlah yang mulia. Detik berikutnya, notifikasi misi muncul. Misi darurat, selamatkan Raja. Peringkat S deskripsi, Raja Pedang Barat terjebak di sarang naga api. Tempat pedang yang cukup kuat untuk menyelamatkannya. Aku tidak menyangka Barat pernah mengalami peristiwa seperti ini. Hal ini mengingatkan Hyun Soo pada sebuah adegan di masa lalu. Kemudian, ia mengepalkan tangannya dengan erat. "Akan kuberikan segalanya yang aku miliki." Detik berikutnya, Hyun Soo benar-benar mencurahkan dirinya pada proses penempaan. Konon, suhu panas di sarang Ifrit bisa melelehkan senjata berkualitas tinggi sekalipun. Jadi, aku harus menciptakan pedang yang melampaui kualitas terbaik. Dan aku harus fokus mempelajari sifat elemen es. Pemahamanmu tentang besi dingin 100 tahun semakin dalam. Jiwa dewa pandai besi diaktifkan. Hasrat, tekad, dan empatimu
membawamu sepenuhnya ke dalam kondisi konsentrasi tinggi. Pedang legendaris pertama karya Hyun sedang ditempa. Adegan berpindah. Bella berlari dengan cemas ke bengkel. Apakah senjatanya sudah siap? Tentu saja. Ayo, mari kita pergi menyelamatkan Yang Mulia Barat bersama-sama. Setelah Raja Pedang memasuki sarang naga api, detik berikutnya ia mengayunkan pedangnya ke arah Ifrit. Sudah lama aku menantikan hari ini. Di tengah kilatan bilah pedang, tubuh Ifrit terpotong di tempat, namun dalam sekejap mata, Ifrit langsung meregenerasi lukanya. Kemudian, makhluk itu tiba-tiba melancarkan serangan pada Barat, memaksanya mundur belasan meter ke belakang. Di saat bersamaan, kobaran api tiba-tiba melilit pedang sang raja. Dalam sekejap mata, pedang yang retak itu meleleh seketika oleh api. Segera setelahnya, Ifrit menggunakan api untuk mengurung Barat sepenuhnya. Sial, apakah pada akhirnya aku gagal? Tepat saat ia pasrah menerima kematiannya, sebuah pedang panjang menahan serangan Ifrit untuknya. Lalu, kobaran api di sekelilingnya membeku oleh es. Ternyata Hyun-Soo tiba tepat pada waktunya. Saat ini, Bella berteriak pada Barat, "Yang Mulia, cepat gunakan pedang itu." Mendengar itu, Barat segera mengambil pedang panjang tersebut. Pedang pesanan buatan Hyun, kualitas legendaris, durabilitas yang ditingkatkan, serta kerusakan es dengan kekuatan yang menghancurkan bagi makhluk api. Skill aktif, Frost Flower, pedang legendaris pertama yang ditempa khusus untuk Raja Barat. Silakan gunakan sesuka hati Anda. Detik berikutnya, Barat menggunakan skill aktif Frost Flower. Tak terhitung serpihan es melesat lurus ke arah Ifrit. Ini belum berakhir. Barat dengan gesit bergerak ke belakangnya, lalu melancarkan serangan kekuatan penuh, membelah Ifrit menjadi dua. Di tempat. Dengan ini, Barat akhirnya mengalahkan bos sarang naga api. Saat itu, tubuh Ifrit tiba-tiba meledak dengan kobaran api yang ganas. Apa yang terjadi? Beberapa monster memilih untuk meledakkan diri sebelum mati, namun Barat di sampingnya tetap bergeming. Melihat ini, Bella segera memperingatkan Barat, "Yang Mulia, mohon segera keluar. Di sana berbahaya. Tetap di tempat Anda dan bersiaplah. Itu adalah perintah. Aku ingin mengakhirinya di sini." Bella merasa bimbang. Sebagai seorang satria, ia harus mematuhi perintah. Namun ia tidak bisa hanya dia melihat Yang Mulia berjalan menuju kematiannya. Pada saat ini, Hyun-Soo melangkah maju. "Aku akan membawa Yang Mulia kembali." Kemudian Hyun-Soo menggunakan Divine Emergency Crafting untuk menciptakan baju zirah tahan api. "Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Orang asing, kembalilah. Tugasmu sudah selesai." Namun Hyun-Soo mengatakan ia tidak bisa melakukannya karena tugasnya adalah mengawal Yang Mulia kembali. "Aku tidak akan kembali. Putraku tewas karenaku. Bagaimana aku bisa terus hidup?" Mendengar itu, Hyun-Soo terkejut. "Apakah menurut Anda dia akan bahagia dengan ini? Kau sama sekali tidak mengerti. Kau tidak memahami perasaanku. Tidak ada yang tahu rasa sakit karena kehilangan putraku." Hyun-Soo perlahan berkata, "Anda benar. Aku tidak memahami rasa sakit kehilangan seorang putra, tetapi aku juga hampir kehilangan orang yang kucintai. Ayahku jatuh koma. Setiap hari aku berdoa agar ia membuka matanya, namun aku bersyukur ayahku masih hidup. Aku percaya putra Anda pun berpikiran sama. Jadi, mohon lepaskan beban di hati Anda sekarang." Dengan ini, konflik batin Raja Pedang Barat akhirnya teratasi. "Tidakkah Anda ingin menjadi seorang ayah yang bisa dibanggakan oleh putra Anda?" "Kau benar. Aku tidak bisa menjadi ayah yang membuat dia malu. Mari kita kembali bersama." Setelah menyelamatkan sang Raja Pedang, Hyun-Soo dipaksa keluar dari permainan karena HP mencapai titik nol. "Aku akan segera kembali." Kemudian sang Raja Pedang jatuh pingsan karena kehabisan stamina. Di saat yang sama, karena lopout paksa, level Hyun-Soo turun satu tingkat. Hyun-Soo menitikkan satu air mata. "Aku akan terus melangkah maju, ayah." Adegan berpindah. 3 hari setelah pingsan, Raja Pedang Barat akhirnya tersadar, dan hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil Hyun-Soo. Setelah saling memberi salam, keduanya mulai berbincang. "Aku memanggilmu karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku tahu para pendatang adalah makhluk yang tidak bisa mati. Itu adalah hukum keberadaan dunia ini. Namun aku tidak takut mati. Aku ingin tahu mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Ada 2 alasan. Pertama, aku berharap Yang Mulia bisa terus hidup memikul beban ini seperti diriku. Kedua, aku yakin Yang Mulia akan memberikan imbalan yang murah hati kepadaku." Mendengar itu, Barat menunjukkan senyum tipis. Kata-kata yang penuh percaya diri. "Kau benar. Lagi pula aku memang berencana untuk memberimu imbalan. Inilah nilai dari pedang yang kau tempa itu." Detik berikutnya, Hyun-Soo terpaku di tempat. "Imbalannya adalah 1 juta kain emas." Barat perlahan berkata, "Kau menyelamatkan nyawaku. Harga ini setimpal. Aku akan berusaha untuk terus hidup. Saat aku bertemu Ben di surga kelak, aku tidak akan merasa malu di hadapannya. Aku harap kau pun begitu. Ayahmu suatu hari nanti pasti akan terbangun, tapi bolehkah aku meminta sesuatu? Bisakah kau meluangkan waktu untuk mengunjungiku? Aku ingin mendengar tentang perjalananmu dan orang-orang yang akan kau temui." "Tentu saja." Hyun-Soo langsung menyetujuinya. "Aku juga ingin mendengar tentang masa lalu Yang Mulia. Aku yakin Anda akan membuatku takjub. Apakah Anda bersedia menjadi temanku?" Tingkat keakraban dengan Barat mencapai level maksimal. Perlindungan teman akan segera turun. "Tentu saja. Itu adalah kehormatan bagiku." Kemudian, untuk memperingati momen ini, sang Raja Pedang memutuskan untuk mengajarkan ilmu pedang kepada Hyun-Soo. Mendengar itu, Komandan Ksatria Benson di samping mereka terkejut. "Anda akan mengajarkan ilmu pedang kepada seorang pendatang lagi?" Belum lama ini, Rod ditunjuk sebagai penerus Yang Mulia dan menerima pelatihan ilmu pedang. Bukan, untuk menerima sertifikasi ilmu pedang Yang Mulia, dia harus memiliki kualifikasi yang sesuai. "Tenang saja, aku tidak memberikan kehormatan semacam itu secara sembarangan." Notifikasi muncul. "Misi peringkat S, ilmu pedang Raja Pedang. Untuk mempelajari ilmu pedang tersebut, kau
harus berhasil memukul sang komandan sebanyak 3 kali atau lebih. Kegagalan akan mengurangi kasih sayang Raja Pedang Barat. Benson akan memujimu untuk melihat apakah kau memenuhi kualifikasi. Selama 2 hari, masa istirahat yang diberikan Barat kepada Hyun-soo, ia melunasi biaya pengobatan ayahnya, lalu mencari tempat tinggal baru, dan akhirnya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang pemilik kontrakan. Adegan berpindah. Ia mengundang Ji-hoon untuk makan barbeku bersama, lalu memberikan hadiah. Ini adalah sepatu paling terkenal di negeri ini. Itu adalah ucapan terima kasih kepada Ji-hoon. Bagaimanapun, tanpa bantuannya, Hyun-soo tidak mungkin bisa masuk ke dunia Ares. Sesaat kemudian, duel akhirnya dimulai. Tolong keluarkan senjatamu, Hyun-soo. Aku tidak akan bersikap lunak hanya karena kau adalah teman yang mulia. Kemudian Hyun-soo mengeluarkan sebuah batu dari sakunya. Tentu saja, begitu juga denganku. Detik berikutnya, batu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, lalu berubah menjadi sebuah pedang panjang di tangan Hyun-soo. Aku pikir akan terjadi sesuatu. Bukankah itu hanya pedang biasa? Sambil berkata demikian, ia melancarkan serangan kepada Hyun-soo. Dengan hanya satu gerakan, pedang panjang Hyun-soo mulai hancur. Bagaimana bisa kau membuat pedang yang begitu rapuh? Saat pedang panjang itu hancur berkeping-keping dengan suara retakan yang nyaring, tak terhitung pecahan terbang lurus dan mengenai Benson. Tugasku hanya memukulmu 3 kali, bukan? Sekarang aku sudah memukulmu 59 kali. Ini tidak melanggar aturan, kan? Ini adalah metode yang tidak pernah terpikirkan olehku. Hyun-soo, apa sebenarnya identitas aslimu? Aku adalah dewa pandai besi. Mendengar itu, Benson seketika menjadi penggemar berat. Mohon ajarkan ilmu pedang ini. 2 minggu berlalu dengan cepat. Selama 2 minggu ini, ilmu pedang dasar Hyun-soo meningkat pesat. Karena levelnya terlalu rendah, ia hanya mempelajari 3 bab pertama. Raja Pedang mengatakan bahwa setelah ia naik level, ia akan mengajarkan materi ilmu pedang selanjutnya. Sesaat kemudian, Hyun-soo mendekati sang Raja Pedang dengan sebuah permintaan. Ia membutuhkan besi dingin 100 tahun yang digunakan untuk menempa pedang itu sebelumnya. Namun sang Raja Pedang mengatakan bahwa itu adalah potongan terakhir. Mendengar itu, Hyun-soo terdiam membeku. Rencanaku gagal. Raja Pedang meyakinkannya. Tidak perlu putus asa karena besi dingin 100 tahun bisa diekstraksi dari tambang. Mengapa kau tidak mencobanya sendiri? Bella, pergilah bersama Hyun-soo. Ini akan menjadi pengalaman yang baik untukmu juga. Saya mengerti. Saya akan mengikuti perintah Anda. Di sisi lain, berita tentang Raja Pedang yang menaklukkan sarang naga api tersebar ke seluruh jaringan. Orang-orang yang mengamati menyadari pedang yang digunakan sang Raja Pedang diukir dengan tulisan Hyun. Dalam waktu singkat, nama pandai besi Hyun kembali menjadi tren dengan cepat. Banyak pemain mulai mengikutinya. Hal ini membuat Hyun-soo merasakan tekanan yang luar biasa. Karena pidato sang Raja Pedang, jumlah pengikutnya melonjak hingga 310.000. Semua orang sangat tertarik pada Hyun, namun ia tetap merasa harus lebih berhati-hati karena masih banyak hal yang harus ia lakukan. Kemudian, sebelum menuju ke tambang, ia mengirim pesan kepada Kang Haksu. Haksu menelusuri pidato tentang kesuksesan Raja Pedang menaklukkan sarang naga api. Karena tuntutan pekerjaannya, ia telah memasuki sarang naga api berkali-kali, namun semua peralatannya selalu meleleh. Bahkan dengan uang sekalipun, tidak ada cara untuk mengatasi kelemahan fatal ini. Pada saat ini, ia menerima pesan teks dari Hyun-soo. Halo, bos. Aku ingin memenuhi janjiku yang sebelumnya padamu. Hyun-soo mengirim pesan kepada Kang Haksu. Baru saat itulah ia teringat bahwa Hyun-soo memang berjanji akan menempa senjata untuknya. Apakah ada perubahan pada senjata yang Anda minta? Aku berencana untuk segera menempanya dan mengirimkannya. Melihat ini, Haksu menjadi tertarik. Tidak ada perubahan. Tapi Hyun-soo, berapa levelmu sekarang? Levelku 59. Mendengar itu, ia mematung di tempat. Meski level Hyun-soo tergolong rendah, ia tetap menaruh harapan padanya. Ia lalu menatap sang Raja Pedang di layar, tenggelam dalam pikirannya. Apa sebaiknya aku mencoba mencari pandai besi Hyun? Tapi ku dengar pria itu tidak menerima komisi. Namun, saat ini sepertinya tidak ada jalan lain. Jadi, aku harus mencobanya. Adegan berpindah. Hyun-soo tiba di Frost Mine. Sebagai pemain pertama yang memasuki tambang, ia mendapatkan bonus pengalaman ganda selama 1 minggu. Ini luar biasa. Pengalaman ganda juga. Bella, apa kau pernah kesini sebelumnya? Tidak, ini pertama kalinya aku di sini juga. Saat itu, seorang pekerja di samping mereka menghentikan keduanya. Bagaimana bisa kalian masuk ke sini begitu saja? Bella segera mengeluarkan surat izin. Kami sudah mendapatkan izin kerajaan. Aku mengerti. Halo, aku Donya, seorang penambang. Aku juga seorang pandai besi. Senang bertemu kalian berdua, tapi tambang ini terlarang. Namun, ayahku adalah pengawas tambang di sini. Aku akan mengantar kalian padanya sekarang. Hyun-soo memperhatikan pintu masuk gua dengan segel penghalang di samping mereka. Apakah di dalam semuanya monster? Benar. Menarik, bukan? Konon tambang ini dipenuhi monster. Tapi 100 tahun lalu, seorang penyihir menyegel mereka semua di tambang ini. Hyun-soo menyadari bahwa monster-monster itu sebenarnya membawa besi dingin 100 tahun di tubuh mereka. Benar sekali. Jika terlalu rakus, kau akan menderita. Di balik penghalang itu adalah wilayah mereka. Mudah untuk masuk, sulit untuk keluar, tapi kami juga sangat menyayangkannya. Bagaimanapun, tambang ini memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Sesaat kemudian, Donya membawa keduanya menemui ayahnya, lalu berbalik dan pergi. Namun sebenarnya, ia bersembunyi di dekat sana untuk menguping karena penasaran mengapa orang asing tiba-tiba datang ke sini. Di saat yang sama, Hyun-soo memperkenalkan dirinya dan Bella kepada pengawas Craig. Orang luar, jadi, untuk apa kalian datang ke sini? Aku mencari besi dingin 100 tahun, atau biji dengan kualitas
kualitas yang lebih baik lagi. Biji yang lebih baik dari ini, meski biji seperti itu memang ada, Craig tidak ingin memberitahu Hyun-soo, apalagi pada orang luar yang rakus. Jika berita tersebar bahwa tambang ini memiliki benda semacam itu, maka tempat ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Namun, karena orang luar ini telah mendapatkan izin kerajaan, maka aku harus mencari cara untuk membuat mereka mundur. Apa kau pernah menambang biji sebelumnya? Hyun-soo mengaku belum pernah. Penambang biasa mengekstrak 3 jenis biji per hari. Jika kau bisa memurnikan 40 jenis mineral dalam 1 minggu, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Saat itu, Hyun-soo menerima sebuah misi. Kumpulkan 40 jenis mineral dalam 1 minggu. Peringkat misi, tingkat 1. Kuantitas bervariasi tergantung jenis. Penalti kegagalan, tidak dapat memperoleh mineral di atas besi dingin 100 tahun. Deskripsi, buktikan kualifikasimu sebagai penambang dengan mengekstrak 40 jenis biji atau lebih. Jadi, apa kau akan menerima tawaranku? Ya, bagaimana jika jumlahku melebihi 40? Itu mustahil. Jika kau benar-benar berhasil, aku sendiri yang akan menambangkan biji untukmu. Sampai jumpa dalam 1 minggu. Bella penasaran. Hyun-soo, kenapa kau bertaruh dengan Craig? Karena jika aku punya rencana, itu artinya aku sudah menyiapkan segalanya. Aku pasti akan mendapatkan biji dengan kualitas yang lebih baik. 1 minggu kemudian, Craig merasa sangat bingung karena Hyun-soo bertahan di dalam tambang selama seminggu tanpa keluar. Saat itu, Hyun-soo perlahan muncul dari tambang. Waktu yang disepakati telah tiba. Sekarang tunjukkan padaku hasilmu. Detik berikutnya, Hyun-soo menumpahkan semua biji dari kantong spasialnya. Melihat itu, Craig terkejut. Seharusnya ada 200 jenis biji di sini. Apa katamu? Apa kau penambang legendaris itu? Bukan, aku hanya pandai besi biasa. Kapak Damascus yang dirancang khusus oleh Hyun-soo untuk memotong batu. Sebuah kapak yang diubah dari pedang Damascus. Saat tidak dibutuhkan, benda itu bisa berubah kembali menjadi pedang. Saat itu, Craig perlahan berkata, aku mengerti. Kau menyelesaikan tugas menggunakan metode pandai besi. Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya dan mengundangmu untuk makan malam bersama. Tentu saja. Aku sangat merasa terhormat. Tapi, bisakah aku mengundang Bella juga? Tidak masalah. Adegan berpindah. Semua orang penasaran. Apa kau benar-benar mengekstrak 200 jenis biji? Tentu saja. Berapa banyak besi dingin yang kau tambang? Sekitar 20-an. Mendengar itu, semua orang terkejut. Kapakmu telah menjadi terkenal. Bisakah kami melihatnya? Tentu saja. Hyun-soo segera memanggil kapak tersebut. Ini adalah kapak Damascus yang dirancang khusus untuk menambang. Iya, meningkatkan kemampuan menambang sebesar 200% dan bisa berubah menjadi pedang. Setelah beralih, ia tetap bisa memotong batu. Sangat praktis. Begitu saja, Hyun-soo secara alami membaur ke dalam keluarga besar ini. Adegan berpindah. Craig menunjuk ke sisi lain. Disinilah es dingin 1000 tahun ditambang. Mendengar itu, Hyun-woo mematung di tempat. Tapi, bukankah tempat ini disegel oleh penghalang? Benar. Tapi, es dingin 1000 tahun memang ada di sini. Dengan begitu banyak monster, tempat ini jelas tidak aman. Itu bukan urusanku. Kau harus menanganinya sendiri. Sebuah notifikasi muncul di depan. Sebuah kisah baru akan segera dimulai. Penghalang yang dipasang oleh penyihir Baron telah rusak selama 100 tahun. Penghalang Baron telah menghilang. Monster yang terperangkap selama 1 abad tiba-tiba meledak keluar. Dalam 3 menit, penghalang akan hancur. Hyun-woo segera menyuruh semua orang untuk segera mengungsi. Penghalang akan segera hancur. Bawa para pekerja keluar dengan cepat. Mustahil. Penghalang ini sudah aman selama 100 tahun. Detik berikutnya, getaran hebat menghantam. Sial, lorong tambang 16 telah runtuh. Semua orang mengungsi dengan cepat. Semuanya pergi. Monster akan segera muncul. Tapi, Craig mengatakan langkah perlindungan tambang telah diaktifkan. Mereka harus menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam lorong sebelum mengungsi. Berdasarkan parameter misi, monster akan mengerumuni kapan saja dari sekarang. Apa yang harus kulakukan? Misi baru. Cegah kematian para penambang. Jumlah penambang, 96 orang selamat. Imbalan bervariasi berdasarkan jumlah yang selamat. Sial. Menggunakan jumlah orang untuk mengukur standar imbalan. Bukankah penduduk Aris juga makhluk hidup? Detik berikutnya, Hyun-woo mencabut pedang panjangnya. Bella, jika ada monster yang lolos, tolong urus mereka. Kami para orang luar tidak akan mati. Aku akan tetap berada di dalam lorong untuk menahan para monster. Saat penghalang menghilang, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu lurus keluar dari lorong. Bisakah aku menangani makhluk-makhluk ini hanya dengan pedang Damascus? Itu mustahil. Aku butuh senjata yang benar-benar baru. Menggunakan lebih banyak biji dengan pembuatan darurat. Menggunakan keterampilan ini berulang kali bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Detik berikutnya, Hyun-woo menggunakan pembuatan darurat menciptakan pedang besar besi dingin. Dengan suara ledakan yang menggelegar, monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Hyun-woo mengayunkan pedang panjangnya ke arah monster-monster itu. Selama aku di sini, tidak ada satu monster pun yang akan lewat. Hyun-woo menggunakan keterampilan aktif badai es. Dalam sekejap, duri-duri es yang tak terhitung jumlahnya menembus dada para monster. Kemudian, pedang besar besi dingin perlahan menghilang. Sepertinya senjata yang dibuat dengan bahan berkualitas bekerja dengan cukup baik. Tapi, masih ada banyak monster di dalam tambang. Aku penasaran bagaimana keadaan para penambang. Para penambang itu berusaha mati-matian untuk menyelamatkan biji langka.
Bagi Hyunwoo, mereka bukan NPC biasa, melainkan orang-orang yang berkorban demi orang yang mereka cintai. Jadi, ia bertekad untuk melindungi mereka. Kemudian, ia memancing monster ke gua yang tidak berpenghuni. Segera setelah itu, ia mengeluarkan pedang Damascus dan terlibat pertempuran dengan mereka. Di tengah kilatan bilah pedang, semua monster di hadapannya musnah sepenuhnya. Saat itu, satu monster mencoba melakukan serangan diam-diam, tapi Hyunwoo menebasnya dengan satu sabetan pedang. Lalu, dengan ganas mengayunkan serangan lain, membunuhnya di tempat. Menghadapi kepungan banyak monster, Hyunwoo dengan tenang menjalankan ilmu pedang raja. Hanya dengan satu gerakan, monster di sekitarnya terbelah menjadi dua. Serangan pedang agung memberikan tambahan 100% kerusakan. Serangan jarak dekat memberikan tambahan 140% kerusakan. Ilmu pedang ini lebih kuat dari yang dibayangkan. Tak lama kemudian, Hyunwoo ambruk kelelahan di tanah. Kau telah menyelesaikannya. Seluruh 96 penambang selamat. Bab baru diselesaikan dengan kesuksesan luar biasa. Dengan memandu pengawas tambang, Craig, kau mungkin menerima imbalan yang lebih tinggi. Hyunwoo tiba-tiba mendapatkan ide yang bagus. Di sisi lain, semua orang berhasil melarikan diri dengan selamat. Baru kemudian mereka menyadari Hyunwoo belum keluar. Jadi, mereka membentuk tim untuk mencari di dalam tambang. Tak lama kemudian, mereka menemukan Hyunwoo yang ambruk di pinggir. Untungnya, detak jantungnya masih ada. Tidak ada yang serius. Saat itu, Hyunwoo mencengkeram Bella. Tunggu sebentar. Meskipun pertempuran tadi sangat sulit, untungnya kita berhasil memukul mundur para monster. Apa semua orang baik-baik saja? Craig terharu. Kami hanya peduli untuk melarikan diri dan melupakanmu. Jangan khawatir tentang itu. Kita adalah keluarga, bukan? Craig merasa sangat bersalah. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Dan Bella di samping mereka kebingungan. Apa yang dilakukan pria ini? Saat semua orang perlahan menggendong Hyunwoo keluar, ia mencapai tongga sejarah khusus, mendapatkan rasa terima kasih abadi dari setiap penambang. Memang, rencana ini fantastis. Hyunwoo memberikan jempol pada Bella. Seperti yang diduga, pria ini hanya berpura-pura.